Oke, terima kasih. Selamat datang lagi ya buat teman-teman semua ya. Selamat datang, jangan lupa saham Tins di akum lagi bang. Alhamdulillah kalau di akum lagi ya. Cuman tetap hati-hati ya. Kemarin juga udah saya ingatkan juga ya bang Buta-Butar ya. Oke teman-teman. Tapi aku udah TP bang. Alhamdulillah kalau udah TP ya. Sabar saya bikin ini dulu guys. Bikin apa namanya video untuk ininya. Market hari ini hijau dan pastinya kan harusnya udah cuan guys ya. Tapi lebih seru kalau kita bahasnya di live guys. Coba kalian mampir di live aja. Kalau ada tanda live di sini atau di sini, kalian bisa lihat ya, kalian langsung masuk aja guys ya. Kita ngobrol-ngobrol santai bahas saham hari ini lah ya. Kira-kira ada nggak yang menarik gitu? Hari ini hijau dan pastinya kan dua sejoli Adaro sama ADMR ditunggu turun nggak turun-turun, bikin gregetin sama masih ada kemungkinan naik lagi nggak bang? Tin, nanti kita cek ya. Ini abis ini kita cek ya, sebentar. Tes suara tak ada ini, suara ada guys, suara ada. Tenang aja, suara ada, suara ada. Suara ada, nggak usah takut, suara ada ya. Ya masa pula nggak ada suara, kan lucu pula nggak ada suara Bang Rido ya. Bang Rido nih ada aja. Oke tadi kita sampai mana guys ya? Sorry tadi saya bikin video dulu guys ya, video PT biar tadi sampai teens ya. Teens, oke nih cara ngitung sekalian ya saya ajarin. Cara bukan ngitung barang bandar sih sebenarnya. Saya kurang suka pakai bahasa ngitung barang bandar guys, karena kesannya kayak apa gitu ya. Jadi kalau abang mau ngitung barang, ya contohnya gini ya. Nih saya kasih triknya ya. Ini kan teens ya. Hitung aja nih dari tanggal ini ya, dari tanggal dia low terendah nih ya, dari setelah dia ini. Berarti tanggal 27 Oktober 2025 sampai sekarang berarti berapa? 5 Agustus. Oke, kita ke order book ya. Oke. Kita ke order book. Ya, nih kita ke order book ya. Nanti di sini tadi 25 Oktober ya. Nah, di sini abangnya all investor ganti sama yang namanya tanggal ya. Ganti ke 2025 Oktober ya. Tanggal 25 ya. 25 atau 27 tadi lupa. Pokoknya sekitar segitu. Oke. Nah, sampai sekarang 5 Agustus, oke? Apply. Nah, di sini kita nampak barangnya siapa yang punya BK guys ya. BK sama AK ya. BK AK ZP itu lagi mengakumulasi barang ini ya, secara nggak langsung kelihatan ya. Kelihatan banget lah ya, udah ketara gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, tuh caranya kayak gitu doang kalau saya ya. Ya. Nah, enak ya. Enak kan? Udah tahu kayak gini enak ya. Ya. Nah, nggak perlu ribet-ribet guys, karena ini udah cukup melihat ya. Saat ini si BK itu punya 1,2 juta lot ya. AK juga 1 juta lot dan ZP punya 988.000 lot ya. Jadi udah nampak nih di sini ya secara all-nya ya. Apakah ada retail di sini Bang? Ya, kita tengok aja ada nggak retailnya. XL-nya nggak ada malah guys ya. Tuh ya, XL-nya nggak punya guys ya. Tuh XL-nya malah di sini seller nih ya. Di sini XL seller nih ya.
Oke, oke, kayak gitu. Oke, ya. Jadi kedetek ya, kedetek banget ya kan? Nggak ada XL di sini guys, yang ada PD nih, ya. PD, XC pun nggak ada guys. Kenapa Bang kok mereka nggak ada? Ya, kalian tahu lah ya, mereka tuh gimana ya? Apakah retail tuh mau beli saham yang harganya segini gitu kan? Enggak guys ya. Mereka pasti nggak mau. Ini asingnya kita lihat juga ya. Foreign-nya dari kemarin masih tetap BK loh. BK, ZP, AK ya. Tuh, lihat di kiri ada BK, ZP, AK, KZ, YU guys ya. Itu mereka mendominasi guys dari tanggal 25 Oktober sampai sekarang. Bayangkan selama apa itu mereka dalam situ guys ya. Apakah mereka kayak kalian gitu yang sehari 2 hari minus mereka ini? Enggak ya. Tengok tuh mereka santai-santai saja gitu ya. Oke. Bahkan average up pun mereka gini ya, aman. Info bagger Bang, Abang coba nonton di YouTube tanggal berapa live-nya guys? Ada di video apa di menit-menit terakhir itu saya ada infokan saham ini ada potensi bagger ya. Saya udah punya tapi saya nggak akan sebutin di sini ya. Nggak usah disebutin di sini ya. Kalau disebutin di sini repot nanti ya. Kayak gitu. Oke, makasih Bang bahas transaksi hari ini. Oke, kita ganti saja di sini transaksi hari ini ya, lastes ya, ya. Nah, hari ini foreign-nya itu ngambil ya di AK sama BK ngasih ngambil lagi guys, lihat. AK BK ngambil lagi. Coba ya mereka akum lagi 65 miliar dan 35 miliar. Hari ini aja loh ya. Hari ini aja net net buy-nya itu di AK 65, net buy di BK 35. Bayangkan guys, kuat banget nggak tuh transaksinya ya. Oke, bisa kelihatan ya. Ini hari ini nih 5 Agustus loh. Ya. Udah kebayang ya sama teman-teman ya seperti apa kuatnya ini Teens ke depan gitu ya. Jadi kalian harus mulai dipantau-pantau guys. Tapi sebenarnya udah tinggi gitu kan. Jadi kan harus hati-hati jangan sampai kalian kegocek, kepancing gitu ya. YouTube-nya apa Bang? Abang tinggal ke bio saya di sini ya. Di atasnya ada bio saya. Nah, oke, Abang langsung klik ya, klik. Nah, nanti ada link ke YouTube saya ya, ke kalkulator yang biasa saya pakai untuk menghitung harga wajar juga ada di situ ya. Oke. YouTube-nya apa Bang? Udah ya, janganlah kemarin aja di up barang susah dapat. Kemarin di up susah ya pokoknya Kak siapa ya, saya sudah ada spill live tanggal berapa ya? Lupa saya. Live tanggal 4 enggak live semalam. Berarti tanggal 3 Kak, live tanggal 3 Kakak coba di YouTube ya. Ya di YouTube saya ada tuh di pas mau closing ya, pas mau closing saham itu saya bahas ya. Tapi itu hanya potensi Kak ya, belum alasan-alasannya juga saya jelasin ya kenapa dia bisa potensi bagger dan sebagainya ya. Oke, saya lupa tanggal berapa lagi. Pokoknya live tanggal 3 ya. Sekarang saya nggak perlu upload-upload lagi guys karena udah saya ini kan udah mirror ya. Jadi live di YouTube juga saat ini juga, live juga di TikTok. Jadi saya nggak perlu upload lagi. Jadi kalian tinggal nonton aja kalau mau nonton siaran ulangnya. Bang, apa alasan emiten man salah satu potensi? Udah dijelasin di YouTube. Di YouTube saya jelasin ya. Nggak jelasin lagi di sini ya. Ini udah ramai guys. Kemarin cuma sedikit kayaknya karena nah pasti kan ke-trigger guys. Saya malas itu sebenarnya saya disclaimer itu jadi nggak berguna gitu ya, jadi nggak berguna gitu disclaimernya ya. Jadi kayak itu ya untuk screening hari ini jelas kurang ya, pasti karena udah jelas ISG-nya kayak gini. Ini nampak ya ISG kita seperti ini guys ya. Kalau kalian perhatikan, nah di sini nampak ya perbedaannya ya. ISG kita di hari-hari sebelumnya sama yang hari ini lihat nih. Kepadatan transaksinya luar biasa guys ya. Ini kalian bisa lihat ya. Kepadatan transaksi kita itu luar biasa guys ya. Value-nya udah menyentuh 14 triliun nih ya all-nya. Oke. Oke, frekuensinya sampai 2 juta transaksi guys. Berarti ini jelas ada sesuatu yang menarik lagi di market kita. Tapi saya nggak tahu apakah ini efek dominonya nanti akan bikin ISG all time high lagi atau enggak, saya nggak tahu ya. Oke. Udah ambil posisi kah Bang Chan? Udah lah ya. Ngapain tunggu di 222? Saya udah ambil posisi jauh, bukan 222 lagi. Udah jauh saya ambil posisinya Bang Jawara ya. Udah jauh saya ngambil posisinya Bang ya, udah jauh ya. Ngambil kesempatan. Agustus kayaknya di up dibanting Septembernya ya. Kalau Agustusnya up ya, kalian perhatikan di sini ya. Kalau misalnya IHSG ini di up, ini kan nih lihat ya 3 bulan ya, saya pakai 3 bulannya, oke. Di sini ada resisten lagi di 7.000 ya. Nah, ini masalahnya resistennya udah jebol nih, 63 udah jebol. Hari ini nyentuh tadi berapa guys? Nyentuh 6365 ya.
6365. 6365 jebol nih ya. 6340 udah jebol ya. Oke. Optimisme udah pasti secara nggak langsung ini pasti ada orang masih punya apa namanya? Harapan lah ke ISG kita sebelum Agustus ya. Biasa sebelum kita apa pidato pemimpin kita di 14, 15 sampai 17 nanti ada banyak pidato di situ. Ya kita lihat apa arah kebijakan kita untuk tahun depan ya. Tahun depan seperti apa skema kebijakannya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti akan ada kegiatan yaitu penyampaian APBN 2027. Nah, APBN 2027 ini akan dijelaskan sama presiden nanti di depan DPR, MPR ya, di depan MPR. Nah, itu akan kalian perhatikan kebijakan-kebijakan mana yang akan terdampak. Nah, ya. Oke, kalau kalian sudah dapat informasi lebih dulu, ya kalian mungkin udah mulai ulik nih saham-saham apa yang punya potensi atau kena efek dominonya. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, kayak gitu ya. Waduh, ketinggalan kita. Nggak apa-apa, retail tuh biasa ketinggalan. Sayangnya tuh hari kedua aku lupa nggak pasang TP ke banting dong. Oke, kayak gitu ya kondisi ISG kita sekarang ya. Jadi ini baru aja berhasil menembus resistennya di 6340 ya. Oke. Nah, kita akan lihat apakah kuat ke 6800 atau enggak. Kalau enggak, kemungkinan agak berat ke situ ya. Tapi potensinya ada gitu, potensi untuk ke sana ada. Oke. Nah, jadi mungkin kalau ada koreksi lagi ya, mungkin bisa ke ini paling kayaknya ini masih ada support di sini ya, support ESG ada di sini. Mungkin akan diuji guys, tapi saya nggak tahu skema seperti apa, narasinya seperti apa yang diarahkan ke sana ya. Arahnya untuk bisa mencapai berapa nih? ISG di 5.500 ya. Oke, nah saya nggak tahu apa narasinya. Nah, karena apa? Sekarang saat ini kalau kalian perhatikan saham-saham kita udah juga di atas semua guys ya. Contoh ya, ini saham-saham beberapa saham-saham yang udah mungkin sudah terbang guys ya. Ini kemarin sudah masuk ya. Ini udah mulai area take profit ya. Ini udah area take profit karena ini resistennya jebol 68 ya. 7.000 tercapai ya kemarin yang kita bahas Ali ya. Yang pertama Ali udah masuk dari 2 minggu yang lalu. Harusnya kalau kalian swing udah cuan ya karena saya ingat betul ini live saya di tanggal sekian nih 29 nih 29 ya. 29 Juni live soalnya. Oke. Kayak gitu ya. Oke, ini di 29 Juli pun saya live juga ya. Jadi ini udah tercapai targetnya ya, harusnya kan segera take profit ya guys ya. Jangan sampai kan orang yang bagian cuci piring aja ya. Oke, itu terus mana lagi saham-saham udah terbang ini AAD juga udah terbang ya. Oke, kalian perhatikan ya, ini udah mulai di area sini lagi ya. Ini masih menunggu ya. Ya, karena kalau ini udah aja resisten di sini ya. Ini nampak nih ya 9450 oke. Kayak gitu, udah banyak semua nih saham-saham yang udah mulai persiapan koreksi harusnya. Harusnya persiapan koreksi ya. Harusnya udah mulai persiapan koreksi lagi. Ya, ada gap atas bang. Pas crash kemarin coba cek candle. Candle sama apa tuh? BKSL bang. Oke BKSL. Pelan-pelan guys, santai aja. Ya ini BKSL. Kalau sekali lagi ya ini disclaimer ya. Bukan ajakan untuk membeli saham atau apapun di sini ya. Jadi kalian jangan sampai BKSL. Oke, ini BKSL saya cek ya. Nah, BKSL udah terbang ya guys ya, udah terbang ya. Jadi nggak usah kalian apa-apa lagi. Kemarin sudah saya bilang ya, ini udah terbang lagi ya. Target saya di mana? Target saya di sini guys ya. Target saya di 100 ya. Oke, target saya di 100 ya. Tentunya lebih lama karena ini butuh waktu kurang lebih sideway-nya 8 Juni sampai Agustus. Berarti sideway aja 2 bulan. Berarti kemungkinan 1,5 bulan lagi. Kalau memang marketnya bagus dia bisa ke 1,5 bulan lagi berarti kan September nanti guys. Di September atau mendekati Oktober baru bisa ke sana ya. Mungkin bisa dapat ya kalau bisa dapat bagger alhamdulillah ya. Kalau bisa dapat bagger 120 alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat bagger pun nggak masalah saya ya. Targetnya udah ada juga. Oke, harganya ditahan bang. Kalau penumpang 75 bisa ke 80-an nggak? 80 ini masih ada ya. Kalau 80 ini masih potensi ya. Cuman mungkin waktunya 67 anteng aja lah kemarin aja keluar masuk enak. Oke, 80 masih ada potensi karena di sini ada resisten di 74 ya, ini lagi nguji resisten ya. 72 tadi kan lihat ya. Nguji resisten 74 jebol ya. Nih 74-nya jebol ya. Nah kan. Oke, jadi kalau ke 80 masih ada potensi dalam waktu dekat ya. Oke, kalau ininya. Aces dapat di harga berapa abangku? Waduh, saya nggak bisa spill average-nya ya Aces ya.
Saya nggak bisa spill average-nya, jadi tapi yang pasti sudah cuan ya, sudah cuan. Kalian kalau lihat dari teknikalnya kalian bisa nebak saya ngambil di mana lah, kalian udah tahu lah ya, oke. Kalau Cater dikerek di SSA bukan Bang ya, Cater itu salah satu yang bagus abis tender offer ya, makanya saya bilang kalian kalau dia tender offer, harga tender offer-nya berapa, kalian dapat di bawah itu bagus banget ya. Dapat di bawah harga tender offer kalian bagus. Cater itu bagus karena di tender offer ganti pengendali itu. Ya, itu ganti pengendali ya. Oke. Tender offer tuh ada dua, ada mayority sama satu lagi lupa saya. Nanti kalian cari aja lah di Google ya, satu laginya apa ya. Yang bagus tuh mayority, ganti pengendali dia. Jadi otomatis pengendali baru membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dipegang investor lama. Oke, kayak gitu guys ya. Makanya kalau Cater kenapa bagus ya salah satunya alasannya itu. Makanya saya daripada reisu mending kalian ikutnya tuh tender offer ya. Kalau tender offer tuh bagus ya. Oke. Tap-tap layar jangan lupa. Iya Bang, kayak pada ganti pengendali. Emang ganti pengendali Bang, karena kan dia mayority ya. Mayority tender offernya yang dipakai majority, berarti ganti pengendali ya. Udah saya bilang tadi kan. Nginep di Aceh 6 bulan average terus. 6 bulan berarti dari waduh dari atas ini Bro. Waduh, ya berarti ngincar support yang ini kemarin ya? Ngincar support ini, harusnya kalau Abangnya kita hitung ya nih ya, saya hitungin ya, Abangnya perhatikan di sini ya, kita hitungkan buat Abangnya average-nya ya, nih ya, harusnya kalau Abang tadi apa namanya, Aces ya, anggap aja di harga 480 nih, ya. Aces, harga targetnya sekarang berapa tuh? Harga targetnya udahlah, 362 aja. Oke ya, 362 nggak usah muluk-muluk kita lihat. Kemarin belinya 480 nih support yang kemarin ya, 480 misalnya belinya 1000 lot lah, biar gampang. Terus beli lagi nih di harga terendahnya perhatikan ya, kita lihat di harga terendahnya kalau Abang yang kemarin beli di ini nih di 314 ya, perhatikan nih 314 ya anggap aja lah ya, 314 ini Abang, average ya, nih ya, saya nge-average di sini ya, 314 oke, ya 314 tanggal berapa nih? 8 Juni ya, 314 misalnya average keduanya lah, 314 oke. Nggak usah 314 lah, tuh overpower kali analisanya kan. Anggap aja 320 aja lah, oke. Kita pakai 1/2, 2000 berarti ya. Nah ini kalau kita lihat harga saat ini itu 362 juga ya. Harusnya udah profit atau belum, itu saya hitung guys ya. Nah, saat ini harusnya posisinya harga rata-ratanya 373 ya, berarti kurang lebih tinggal minus 3% Bang. Minus 3% dari harga yang saat ini gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Abang perhatikan Abang udah cuan nih di sini ya. Nih karena udah nyentuh 372 nih ya. Oke, 372-nya udah tersentuh tuh ya. Jadi apa namanya, bisa kelihatan sekali gitu ya, bedanya averaging sama enggak. Kenapa di sini Aces itu, secara fundamental cukup menarik ya kalau kita perhatikan Aces itu fundamental cukup menarik ya. Ini lihat PBV-nya masih di bawah 1, PI-nya rendah ya, dia ngasih dividen juga 8%. Kalau Abang memang kemarin mantap, keyakinan mungkin yield Abang jadi gede nih. Kita turun ke kalkulator di bawahnya ya. Turun di kalkulator ke bawahnya, ini ada di kalkulator dividen yield, ya Abang tinggal bisa hitung tuh. Yield Abang di saham Aces itu bisa jadi tinggi, ya. Karena apa? Abang dapat harga semakin bawah ya. Harga Abang 37 berapa tadi misalnya kan? 372 373 di sini anggap aja 374 lah. Kita pakai yang gedenya ya. Oke. Harga saham saat ini 362. Oke. Nah, kemarin dia bagi Abang punya saham berapa lembar? 3000 lembar berarti sekitar 30.000. Oke. 30.000. Nah, kalau dihitung yieldnya itu kira-kira Aces itu bisa nyentuh berapa? Ya. Nih kalau dihitung yieldnya enggak segini guys, salah guys. Ini 30.000 lembar. Dividennya kita nggak tahu berapa ya. Jangan 300 ini dividennya kita harus cek dulu di sini guys. Dividen per lembarnya nih berapa nih ya? Kalau kalian perhatikan ya, kalian lihat di sini perbandingan Cop Action ya, dividennya berapa itu? Dividennya 32. Oke, kita masukkan 32. Oke. Nah, dengan harga kita tadi 373 harga kita itu ya, harga yang kita miliki 373 kita hitung, yield kita tuh udah 8,58% guys. Ya, padahal tadi kita nge-average 2 kali cuman ya. Oke. Yield kita udah dapat 8% gitu ya, kayak gitu. Ya. Oke. Marley, Pak Frans, ya sama-sama. Ini pasti kalau manggil Bapak nih yang udah kenal saya nih harusnya.
Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kebayang lah sama kalian kayak gitu guys. Oke, kita closing. Nginep di Aceh, oke tadi sudah iya Bang, kayaknya pada kayak itu udah jawab tadi ya. Cepin Bang, Cepin ini areanya harusnya udah area entry guys, area akumulasi guys. Ini areanya area akumulasi jelas sekali ya. Ini area akumulasi, udah berkali-kali saya bilang ini area akumulasi, lihat ini ya. Ini area akumulasi, kalian nanti jadinya kayak gini nih. Ini lihat chartnya ya, perhatikan chartnya guys. Perhatikan chartnya. Oke, sekarang kita pergi ke saham apa ya yang udah mulai naik. Nih ya, lihat. Nggak beda jauh guys chartnya. Oke, lihat. Polanya nggak beda jauh gitu ya. Oke, polanya nggak beda jauh. Kenapa? Udah koreksi cukup dalam gitu. Koreksi saham bagus, fundamental oke, tapi lagi koreksi gitu. Itu kan kesempatan yang menarik buat kalian akumulasi. Nah, masalahnya teman-teman itu bukan tipikal orang yang suka akum, ya. Kalian bukan tipikal orang yang suka akumulasi dan kalian bukan tipikal orang yang suka ngambil di bawah apalagi sabar selama ini nih, ya. Nih, oke dari tanggal sekian ya 8 Juni sampai sekarang itu nggak mungkin kan nggak sabaran ya. Kalian kan nggak sabaran gitu kan pengennya besok langsung kaya, itu yang jadi masalah guys. Jadi percuma guys ya mau bahas apapun ya, kalau mental kalian masih mental pengen besok langsung jadi hijau ya nggak bisa ya. Mohon maaf, nggak ada di sini ya. Salah tempat, berkali-kali saya bilang ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Bang, alumni ISG pas 8.500 kemarin OTW 9.000 masih nyangkut bang. Waduh, Bang Ahmad Rasid dalam banget. Kayak untuk Cepin kayak gitu, areanya akumulasi jelas ya. Nah, ini masih area akumulasi. Kalian udah bisa lihat ya, kan nggak ke pergerakannya lihat ya. Ini nampak akumnya tuh nampak guys ya. Ini kan nampak guys ya. Dari candlenya kelihatan tuh kan rapi guys. Rapi ngambil masuk, ngambil lagi, ngambil lagi, ngambil lagi, ngambil lagi, ngambil terus. Ya, kayak gitu guys. Ya itulah bedanya akumulasi big player atau big money dengan kita. Mereka tuh sabar guys, 2 bulan akum doang. Kalau mereka langsung beli ya habis ya. Mereka langsung bergerak harganya, mereka nggak mau seperti itu ya. Kayak gitu ya. Untuk Cepin ya. Bang mau tolong hitung harga wajar pewon. Waduh, harga wajar pewon. Harga wajar pewon. Oke, Pewon ini kayaknya udah terbang guys. Ini udah mulai ada take off sedikit ya. Ini udah mulai take off ya, koreksi, take off lagi, jebol resisten, turun lagi, bertahan lagi di support baru, di support lamanya ya nih supportnya. Oke, ini persiapan lagi untuk menjebol resisten lagi. Kalau kuat ya bisa terbang lagi nih ya. Tengok tuh ya, ada potensi bisa ke berapa nih Bang? 300 masih mampu guys. Kalau lihat dari pendapatannya juga masih mungkin ke 300 ya untuk pewon ya. Karena di sini PBV-nya masih di bawah 1 guys ya. Kalian bisa kalaupun kalian take profit di PBV 2 masih aman. Oke. Bang, target Cepin. Waduh, target Cepin sesuai ini aja lah ya. Target Cepin tuh nggak usah 3.500 udah cukup lah ya, nggak usah muluk-muluk lah ya. 3.500 udah oke ya. Nggak usah jauh-jauh lah, 3.500 udah oke. 34, 35 udah ya. Masa target juga harus di ini guys. Target profit kan itu kan. Ya, target profit mah 5%, kalau nggak kuat 5%, 3% aja ya. Kalau nggak kuat 5%, 3% aja ya. Kayak gitu. Sampai nanti terbiasa ya. Kalau udah bosan 3% naikkan jadi 5% kayak gitu guys ya. Jangan langsung nengok orang dapat gede, nak pengen gede juga, tapi mental masih mental kerupuk, ya nggak bisa, ya nggak masuk, ya nggak masuk kayak gitu ya. Kalau mental masih kerupuk ya jangan berharap bisa dapat ini itu kan bisa tinggi, nggak mungkin ya. Bakal mungkin nengok ijo 2% aja udah pengen TP kan, tangannya gatel gitu kan, karena ya tadi itu terkait psikologi ya. Nggak bisa, makanya psikologi itu nomor satu yang harus kalian pelajari. Ya bukan buy sell gini gampang guys. Itu kan buy ini aja pun orang nggak ngerti pun juga bisa gitu. Tapi kan dia nggak tahu apakah beli sekarang ini murah atau mahal, kan dia nggak pernah tahu. Apakah beli di sini tuh harga yang menarik atau enggak, orang nggak tahu ya. Tapi kalau cuma suruh beli gampang, semua orang yang baru buka akun juga bisa ya. Kayak mana caranya sabar? Sabar kayak mana caranya? Caranya Kak, Kakak harus hilangkan tuh namanya mindset bisa kaya di saham itu dalam waktu cepat itu. Itu yang hilangkan dulu. Kalau masih ada ya nggak akan bisa, nggak akan ada tuh sabar tuh ya. Karena Kakak sudah harus menghilangkan mindset aku harus kaya dari saham misalnya
tahun depan ya nggak bisa ya, itu udah jelas itu ya. Oke, nggak bisa Kak. Jadi harus dihapus dulu mindset itu. Selama mindset itu belum dihapus, maka sabarnya tidak akan ada ya. Mau seapapun nggak akan bisa ya. Mau cek baby nggak? Cek baby, baby sama apa iki? Tadi pewon ya, pewon. Bentar, pewon belum cek. Warga wajar pewon kemana dah nih? Harga wajar pewon. Siapa yang nyatat sih guys? Harga saham pewon, tolonglah bantulah yang masih ingat, saya lupa guys. Saya nggak ada lagi ininya, catatannya. Harga wajar pewon. Harga saat ini 266, bentar ya. Saya hitung dulu bang. Book value persennya 474. Oke, harga EPS-nya 46. Oke. Terus analisis PBV band 0,94. Oke ya. Ini harganya coba dicek dulu ya. Padahal cuman pingin nganggur tapi berduit. Semuanya mau kayak gitu ya. Semuanya juga mau kayak gitu kayaknya. Teh pucuk dulu bang biar nggak batuk. Nanti minum dulu guys, bentar ya. Biar. Yang udah cuan ya, yang udah cuan Kalbe Farma, udah cuan BSDE. Yang lain-lain tuh Ali apalagi ya kemarin ya. MTech kan udah cuan tuh ya. Nah, selamat ya. Selamat. Sekarang tinggal nunggu koreksi aja. Jangan lupa take profit bro. Ya. Ini harga wajar pewon bang ya. Nah ya, harga wajar pewonnya udah nampak ya di 446 ya. Masih berarti potensinya bisa ke 100% ada ya. Oke. Kayak gitu ya. Untuk si pewon ya. Jadi ke gambar tuh. Aku MTech baru average saya bang. Walah baru average orang udah cuan. Aduh disuruh masuk di 500 masuk di berapa? Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kalau baru ini MTech harusnya udah cuan guys. Kalau aku lihat porto di tempat kerja temanku pasti tanya, dapat berapa hari ini kan jadi pengen TP. Ya jangan, kawan kakak itu salah, kakak jangan berkawan sama dia. Kenapa? Sibuk nanyain TP aja terus. Ya kecuali dia mau nambahin modal kakak nggak apa-apa dia nanya TP gitu. Tapi kalau nggak nambahin modal ngapain ya? Cuekin aja lah ya. Nggak ngaruh juga. Bang ada ngambil saham blue chip. Saham blue chip ya ada lah ya. Ada lah bang ya. Kalau saya aja ngomongnya fundamental ya. Live-nya aja bahasnya fundamental kan. Kalau saham gorengan ya abang tanya ada nggak? Nah, mungkin saya ada yang enggak gitu kan. Kenapa Benjamin dan PBV Ben harga wajarnya beda jauh ya bang? Kata siapa bang? Ini kan tergantung ya, tergantung angka yang kita masukkan, angka yang ada di ini. Kadang ada yang dekat, ada yang enggak, ya ada yang pas-pas ya. Makanya Bang Jawara Selatan ini udah make atau belum? Pertanyaannya itu dulu bang ya. Pertanyaan itu abangnya sudah pakai atau abangnya berstatement tanpa melihat yang udah pernah kita tes gitu. Abang coba tengok live yang harganya wajar siapa kemarin ya, Teens apalagi tuh ya, coba dicek ya. Oke, oke kayak gitu ya. Makanya abangnya udah pakai kalkulatornya atau belum gitu ya, atau abangnya udah pernah hitung manual ya. Ya karena mungkin yang lagi dicek abang suruh ngecek pewon kok beda gitu kan. Nah giliran ditanya abang udah pakai atau belum? Belum bang. Nah, kan bingung saya. Kok bisa tahu beda ya, beda karena datanya yang terlihat sekarang ya beda karena pas pewon ini beda gitu. Yang kemarin-kemarin yang pas mirip gimana? Ya, namanya rumusnya beda bang. Rumusnya beda ya hasilnya juga mungkin beda. Kalau hasilnya dia dekat dan mirip ya itu justru bagus ya. Nah enak jadinya ya. Oke kayak gitu ya. Kayak gitu. Jurnal trading. Oh, jurnal trading itu cuman ini guys. Misalnya hari ini kita apa
profit atau enggak gitu kan, itu untuk yang scalping ya, makanya ada profit atau enggak. Nah kita atau setahun kita swing ya, hari ini ada take profit ya kita tulis ya, kita masukkan, itu namanya jurnal ya. Cuma untuk kayak gitu Kak, nggak ada untuk misalnya, oh dapat stock pick-nya, nggak ada ya. Jurnal trading itu cuman gitu doang Kak. Jurnal aja, jurnal catatan kita bahwasanya kayak gini nih, saya setahun nih dari Januari ada take profit di tanggal berapa, saya catat nih hari ini ada nggak ada, skip. Nanti tanggal berapa ada lagi saya masukkan, kayak gitu ya. Itu yang disebut jurnal trading, Kak, ya. Oke. Tapi masalah riba gimana tuh, Bang? Gue mau cicil blue chip. Blue chip kan nggak BMRI, nggak BBRI aja, Bang, ya. Blue chip tuh nggak cuman itu, Bang, ya. Kan blue chip nggak harus big bang, ya. Kalau Abang masalahnya terkait riba, saya bilang, kalau saya nggak ada pegang sambang sama sekali, ya, clear. Sama saya masalah itu udah clear di diri saya. Kalau di diri Abangnya belum selesai, berkali-kali saya bilang ya, pelajari dulu, cari tahu dulu mana yang paling kuat menurut keyakinan Abang, baru Abang pakai gitu. Ya jangan jangan Abangnya belum punya keyakinan yang kuat gitu kan, ya tanya sama yang lebih ahlinya seperti apa. Nah, ambil pendapatnya siapa yang mau Abang pakai kayak gitu ya. Kalau saya sendiri nggak pernah ada lagi nyentuh sambang ya sampai hari ini ya. Sekalipun dia blue chip ya. Dan blue chip nggak cuman bank-bank itu aja, Bang. Ada saham lain kok yang blue chip nggak mesti harus bank. Oke? Kayak gitu kira-kira. Bang Ahmad ya, untuk Bang Ahmad tuh. Oke. Oke ini apalagi nih ya? Tadi udah sampai mana ya? APEC abangku, APEC, 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 APEC. Saya tengok cek ke atas nih guys, ada tulisan APEC tadi. Bentar. MTEK pada TP di mana? Belum TP, belum TP. MTEK-nya kan dapat di 505. Sekarang 530 ya, hitung aja ada berapa persen itu, Bang. P1 average di berapa? P1 itu Abang bisa tergantung ya. Kalau Abangnya tadi fokusnya ke perhitungan yang PB-VBN ya, Abang bisa average di ya tergantung Abang sekarang di harga berapa. Kalau Abang bisa mau average di 312 oke ya. 356 juga oke ya. Ini udah diskon sekitar 30 sampai 20% ya. Oke. Kayak gitu. Ada Adaro Bang, ada Adaro. Ya Bang Ahmad Rashid ada Adaro ya. Nih ya, ada Adaro apalagi ya? Saya lupa juga tuh guys, saya nggak hafal kali. Nah ya. Ini ada PTBA, ini ada LPPF ya, ada BSSR ya, ITMG juga ada, kan Abang mau nyari yang dividen yield gede kan. Nah ya, ini ada BSSR, ada ini ya, apalagi nih. Ada Demas juga ya. Oke. Oke, kayak gitu Bang. Ada RO ada juga. Oke, tergantung aja ya. Mana yang menurut Abangnya lebih cocok lah ya, kayak gitu. Maksudnya sambang Bang lah. Sambang sambang Big Bang aja lah yang 3 itu BBCA, BBRI, BNI itu aja Bang. Kalau sambang cuman itulah ya, kalau yang saya tahu ya. Di sini pun nggak ada saya masukin kan, ya kan? Oke. Maksudnya sambang kan yang yield-nya gede ya tinggal dicek di sini Bang ya. Abang tinggal lihat nih ya. BMRI cek ya pakai aplikasinya itu dipakai klik di sini. Nanti di sini ada yang namanya call action ya, lihat nih ya. Ada yang namanya call action dan yield dividend itu bukan tergantung ininya, tapi dilihat Abang punya di harga berapa ya, patokannya tuh harga yang kita punya. Nih kayak gini kan, dividen yield-nya berapa ya, kalian lihat kalian hitung ya, kalian hitung ya. Kalau kita punya harga sekian, dapat dividen sekian ya, dividen yield-nya berapa ya, kayak gitu ya. Ini kan total nih 400 ya, 400. Kalau kalian dapat di harga 4.000 aja, harga BMRI, itu kan dapat dividen yield aja udah 10% loh, ya. 10%. Ini kan 300 tambah 100 berarti 476. Oke, kayak gitu, ya. Nah, kan kalau dia dapat 400 kan berarti udah 10%, ya. Oke. Nah, dari satu ini dapat satu lembar kan 4 berapa tuh? 4.000 harganya kan satu ini. Oke, ya gitu, Bang. Udah 10% itu BMRI ya, nanti tengok lagi yang BNI gitu ya. Kan ada rumusnya untuk menghitung yield dividen ya. Kalau untuk saat ini karena tadi Abangnya bahas riba, tiba-tiba pengen bank, jadi saya nggak bingung guys. Sebenarnya maunya apa?
Bang Ahmad nih sebenarnya maunya apa gitu? Maksudnya clear-in dulu Bang, maksudnya Abang tadi bicara terkait masalah ribanya, ya saya nggak mungkin dong ngasih saham Big Bang gitu kan. Ya jelas pasti saya cari yang kasih yang lain tadi, saya kasih yang tambang gitu kan. Yang belum terbang buat besok apa Bang? Nggak ada stock pick di sini Bang ya, nggak ada stock pick ya. Nggak ada stock pick Bang ya. Saya cuman nganalisa saham-saham kawan-kawan aja. Oke. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi sampai mana guys? Lupa saya kan. Tadi sampai sama apa itu? Kalau di sini jarang bahas saham Bang karena Bang Chan nggak pernah pantau Big Bang. Iya, saya nggak, karena saya tidak eh ya kalau ini Bang Ahmad Rasid, berarti abangnya belum clear. Nah, itu yang saya bilang abang belum clear terkait profilnya. Profil diri abang saja abang masih ada keraguan. Sesuatu yang masih Anda ragukan, tinggalkan, selesai. Ya, selesai. Sudah, itu kuncinya cuman. Kalau Anda masih ragu, Anda tinggalkan. Ngapain repot-repot? Oh, masih ragu kok. Ya, keraguan-raguan itu tempat yang bikin bingung aja. Ya, kalau udah ragu, tinggalkan. Jelas, itu udah jawaban sebenarnya. Ya, cuman kadang kita ngeyel. Ya, kita nih ngeyel, udah tahu dikasih keraguan-raguan dalam kepala kita, ngeyel ya. Udah, akhirnya dalam kan ragu-ragu itu di tengah-tengah antara yakin tidak, tengahnya ragu-ragu. Ah itulah makanya orang yang di tengah-tengah ini nggak pernah clear karena nggak bisa ini ya. Oke, kayak gitu bang ya, bang Rashid ya, clearkan dulu lah terkait abangnya gitu ya. Makanya saya bingung abangnya bicara riba tapi pengen sahamnya Big Bang, jadi nggak nyambung. Kalau menurut saya nggak nyambung ya, nggak mungkin apa yang mau saya kasih gitu kan, jelas nggak nyambung bang Ahmad Rashid ya. Oke kayak gitu ya. Oke ya. Lanjutin APEC Bang, tadi sampai mana APEC ya? APEC. Kita lihat ya APEC. Kan udah terbang guys. Wah kok kakak aman Bang. Ya aman. Aman ya. Aman ya Bang Rashid ya. Pokoknya kalau Abang masih bingung terkait profil, DM aja nanti kita diskusi. Biar ketemu enaknya gimana gitu kan. Cuman saya kalau pendapat saya nggak berani ya. Jangan lupa ngopi Bang. Iya ngopi itu harus tetap nih. Ngopi dulu Bang ya. Oke. Nanti kalau Bang Ahmad masih bingung terkait itu, ya DM aja, DM-nya juga open kok 24 jam. Tapi balasnya nggak tahu 24 jam atau enggak. CTRA gimana Bang? Aku ambil di 826, average di berapa? Average di berapa? Woi Bang, oh iya Bang Weldy, aman. Tuh sampai nggak kebaca chatnya. Ini APEC lihat ya udah terbang guys, ya udah terbang nih, target TP-nya udah keluar nih. Ini di sini ada nih kan, ada nampak nih ya patahan di sini ya. Ini udah ngalangin harga wajar, astaga. Ya sorry. Oke, sorry. Oke, ini udah area take profitnya udah kelihatan ya 174 ya, harusnya udah TP semua kalian ya. Kalau yang udah punya silakan di TP ya, karena dia terbang guys. Ini udah terbang nih. Ini double bottomnya di sini ya, ini double bottom nih 111 bottom, ini bottom lagi ya 114. Jadi udah nampak double bottomnya ya. Kemarin BPT kita bahas sudah terbang Bang. Iya udah alhamdulillah ya. Udah cuan berapa Bang? Jangan lupa take profit ya. Jangan lupa take profit ya. Ya jangan lupa take profit ya. Karena nggak akan beda jauh catnya sama ini ya, sama si APEC ya. Untuk APEC perhatikan di situ ya. Kita lihat di sini nanti order booknya udah bergerak atau belum, masih aman atau enggak gitu kan. Order booknya di asingnya udah gimana? Asingnya masih akumulasi guys ya. Asing masih akumulasi hari ini di BK sama AK ya. AK sama BK ya. Oke. Nggak terlalu banyak hari ini ya, tapi udah kelihatan ya masih akum. Kita lihat 1 minggu seperti apa. 1 minggu masih akum juga ya, masih kuat ini. Ya, 1 bulannya seperti apa. Ya Mas, udah mulai distribusi ya. Nih CC ya, udah mulai ya nampak nih. Ya berubah ya, dari tadi seminggu dia masih akum, tapi pas tiba sebulan udah nampak yang mulai ini ya. KBLF mulai bangkit Bang, makasih sayang masuk dikit. Nggak apa-apa, rezeki segitu kan udah. APLN terbang juga Bang, tembus alhamdulillah. Kalian cuan-cuan guys, jago-jago kalian ya. Hebat analisa kalian, bagus kalian tuh. Makanya saya suka guys. Sekarang saya tinggal bilang apakah perlu kelas? Tidak ya. Nggak perlu kelas, nggak perlu tuh grup-grup stock pick guys. Kalian bisa analisa sendiri ya. Oke. VKTR Bang, TP, analisamu Bang, nggak ada lah, lebih berlebihan Bang Cahyo ini, nggak ada, analisa saya nggak kayak gitu ya.
Mereka cuma butuh teman curhat aja, Bang. Iya, makanya enak kan kita curhat ya. Makanya mending kita curhat aja di sini ya, kalau saya live kita curhat. "Apa yang nyangkut Bang? Nah, kita di mana Bang?" Nah, kayak gitu lebih enak ya. Udah cuan semua kan, makanya saya males sebenarnya guys live nih, karena ijo semua. Buat apa live untuk ijo buat apa guys? Nggak ada enaknya. Nanti saya kalau udah merah baru saya live gitu kan. Kalau hijau buat apa nge-live? Saya ikut metode ini udah 4 bulan nggak pernah kena upgrade down Bang, jadi cuannya sedikit. Jadi cuannya sedikit. Udah cuan loh, padahal nggak apa-apa lah sedikit masih lumayan ya. BPT cuan, nah BWPT ayo ngomong lagi apalagi guys? BPT, Ali, Kija apalagi yo. Udahlah kan udah cuan udahlah ya. Nikmati cuannya, jangan lupa jalan-jalan, nikmati liburannya. PJHB udah cuan juga, saya ada. Nah kan kalau sama-sama kayak gitu saya kan nggak bahas guys. Gue masih merah Bang, Albni average 8.000. Waduh Bang Ahmad, sabar ya Bang Ahmad Rashid ya. Semoga habis ini recover lagi ya Bang, bisa metodenya diperbaiki ya. Jangan males ditungguin teman-teman Bang, jangan males. Ya kalau hijau mau apain Bang Fani? Ini marketnya begini yo, mau ngapain coba ya? Kita mau curhat apa? Ya yang diharapkan deh, yang saya harapkan dari market ini adalah dia besok koreksi debuk sampai di 6.000 sini lagi ya. Terus trading health sampai ke sini, yang saya harapkan sekarang itu. Karena saya butuh masuk lagi gitu kan. Ya yang saya harapkan sekarang itu guys, ya. Saya nggak akan berharap dia ke sini dulu, ngapain ya. Mending dia ke sini, saya ambil lagi, nanti dia ke atas lagi, ya lebih lebih cepet kan. Oke, kayak gitu ya. Nah, apa yang mau diharapin, marketnya kayak gini, hijau, wah udah jago semua kalau hijau nih guys. Market merah jangan lupa Astronyaci. Wah, tuh kalau market merah jangan lupa Astronyaci kan. Nah, kalau yang sekarang nambah satu, kalau market merah jangan lupa Bang Chan, guys. Sama Bang, mudah-mudahan besok turun ISG-nya kan malah berharap turun. Jadi nampak ya perbedaan mindsetnya udah mulai kebentuk, guys. Yang namanya trader, kalaupun kalian trader ataupun kalian investor, kalian pasti mencari harga bawah. Karena market kita tuh hanya satu arah. Yang namanya market kita satu arah, contoh ya nih, contoh ini udah terbang nih. Market kita cuma ada satu arah. Berarti yang kalian harapkan dari saham ini cuma ada kembali ke area supportnya. Kalau dia tidak ke area supportnya, ya kalian jadi tukang cuci piring beli di sini bro. Ya nih, jebol kotanya kan. Nih yang kemarin live-nya tanggal berapa? Lihat nih, live tanggal 29 ya nih. Tuh kan kota, ada yang bahas kota ya. Nah, target profitnya jebol nih, udah jebol semua nih 130 udah jebol ya. Berarti udah TP semua lah harusnya kalian itu ya. Jangan lagi nih biar aja orang-orang yang masih punya keyakinan ini ya. Jangan crash dulu, saya masih profit 15%. Ampun. Ya serakahnya mulai keluar guys ya. Serakahnya udah mulai keluar ya, jadi hati-hati ya. Bang Rido selamat ya udah cuan apa tadi 2M ya. Ya ini jebol nih, ya resistennya jebol. Jadi hati-hati. Kasih selamat dulu bos sama Bang Rido. Bang Rido tadi dia cuan 2M katanya. Apa lagi guys? Kalau Breeze gimana menurut Abang? Breeze, oke. Santai-santai aja ya, kita santai-santai aja. Makasih Bang Rido, makasih Bang Ting ya. Terima kasih guys ya. Terima kasih kan. Udah cuan itu jangan lupa liburan. Kalau saya sarankan take profit liburan ya. Belok guru cuan 2M. Gelok cuan 2M. Kecil itu bos. Kecil sama kita ini mah cuman jadi kroco-kroco guys. Porto Breeze ini Bang, tadi Bang siapa ya? Bang Ting ya? Kalau saya kurang prefer sama saham ini Bang. Pertama ya, saya kurang menarik sama saham Breeze itu karena daripada kita mengambil saham ini Bang Ting ya, mending Abang kalau memang Abang suka Big Bang, ambil aja yang Big Bang yang pasti-pasti aja ya. Ini kita bandingkan aja ya, ini bandingkan dari sisi harga ya, harga 1.800 Bang ya. Sekarang kita lihat dividen yield-nya berapa. Gitu aja lah karena dia saham bank ya. Oke, saham bank. Oke, dividennya berapa? Dividennya cuma 32 dari harga 1.800 itu nggak sampai berapa persen. Lihat di sini ya. Dividen ini apakah gede atau enggak? Tengok ya. Perhatikan Bang. Nah, ini lihat. Dividen ini cuma 1% ya. 1%. Jadi sangat-sangat tidak menarik untuk jangka panjang, hold jangka lama, wadah nggak menarik ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, nanti kita cek Bang Rido ya pelan-pelan ya. Oke, nah itu ya untuk Bang Ting ya. Terus gini Bang, yang berikutnya Abang coba bandingkan sama saham yang sama-sama saham bank juga, tapi ini saham bank daerah ya. Ini salah satu saham yang saya selalu kalau ada yang nanya DM sama saya, mereka nanya
Ini saya prefer ke BJTM ya. BJTM ini punya dividen yield ya, tengok perhatikan dividennya 10%. Ya bahkan di tahun-tahun sebelumnya sempat 9, 8 ya. Ini salah satu yang menarik. Ditambah free float-nya juga bagus, ininya juga bagus nih PBV-nya ya. PBV-nya masih di bawah 1. Oke. Ya, kita akan lihat lagi ya. Oke, kayak gitu. Ya, return on equity-nya di atas 8% nih. Wah, ini cukup-cukup ya masih termasuk efisien lah dia memanfaatkan equity-nya ya modal. Oke. Kayak gitu Bang ya. Coba bandingkan aja dari yield saja harga 500 ya. Kita beli aja 2M dapat dividen 10% itu udah 200 juta tiap tahun ya. Ini beli buta nih, harganya kayak gini doang nih. Tuh ya. Naik tertingginya cuma berapa? 18% ya. Naik tertingginya 18%. Ya kalau untuk cari gain memang kecil kemungkinannya Bang Ting ya. Kalau Abang nyarinya gain kurang menarik di sini. Kenapa? Ya karena 1 tahun tuh cuma segitu doang. Karena ini memang salah satu saham yang saya keep kalau teman-teman yang suka dividen ya. Nah, ini harga-harga menarik ngambil sekarang ya. Karena kemarin ada yang nanya sama saya dari Jawa Timur, ya dia ngambil di harga sini karena habis crash ya dia nanya sama saya sama apa saya banding dia nanya BMRI atau BNI. Saya coba suruh dia pelajari lagi ada saham satu lagi BJTM. Saya suruh dia ambil yang ini aja. Jadi dia bagi portofolio di BMRI sama BJTM ya, kayak gitu. Saat ini portofolio dia 2 itu ya. Bank DKI ada nggak? Bank DKI belum IPO ya, belum IPO. Belum IPO ya. Kalau mau ini ada satu lagi BJB. Kalau nggak salah BJB ya. Nah, ini BJB Bank Jawa Barat ya. Nah, ini agak mahal ya. Dividennya juga gede. Ya, ini salah satu bank daerah juga ya. Oke, tinggal pilih aja mana yang menurut abangnya oke ya secara ininya. Oke. Udah nampak ya. Ya kalau dividen sama harga lebih murah kan berarti dengan modal yang lebih sedikit kita enak kan. Kalaupun BJTM sampai ke harga 700 ya lebih untung ini kan. Lebih untung BJTM gitu kan. Karena harganya masih 500 sekarang kan kayak gitu ya. Oke kayak gitu ya. Terima kasih ya. Kira-kira kayak gitu Bang Ting ya. Coba dibandingkan dulu lah supaya nggak terlalu terburu-buru mengambil keputusannya. Bufa gimana Bang? Mau reisu butuh penjelasan Bang. Bufa kalau reisu udah tinggalkan ya. Tinggalkan udah clear. Sama saya kalau udah yang namanya kalian bahas reisu, saya tahu kan nggak ngerti reisu mending tinggalkan ya. Kalau udah reisu tinggalkan teman-teman ya. Ya. Nah, ini kalau udah dia ada isu-isu reisunya, tinggalkan ya. Kan udah nanti jangan sampai kan kejadian kayak gini lagi. Ini kemarin BNBR ya. Nah, BNBR, nah ini juga gitu kan. Habis itu apalagi kemarin yang ini Koko ya. Koko nih baru Raisu. Ya udah kalau Raisu tinggalkan ya. Bank konvensional itu halal nggak kita beli sahamnya Bang? Itu terkait keyakinan Bang ya. Kalau saya nggak ada, saya nggak beli saham bank ya. Kalau saya sudah clear ya. Bank Insan ya, saya nggak ada clear. Kalau saham bank saya jelas nggak ada beli ya. Oke, kayak gitu Bang. Oke, Bank Insan ya tadi ya Bang. Kalau konvensional ya jelas lah ya. Di skip lah. Kalau saya pasti skip ya. Hapus dari memori itu. Kalau perlu delisting. Oke ya. PSAB Bang bagus nggak? PSAB kalau kalian perhatikan di sini ada yang menarik di PSAB. PSAB itu hanya PR-nya di free float ya. Jadi nanti ini PSAB udah terbang ya. PSAB udah terbang, saya juga udah cuan nih ya, tinggal nunggu aja targetnya 520 harusnya ya. Saya mungkin di 520 nanti jual lagi, sisain lagi satu lot baru ambil lagi di bawah guys, tunggu correction ya. Ini di sini ya PSAB itu Q2-nya belum keluar ya, kita tunggu aja. Di sini PR-nya hanya di sini guys ya, free float-nya aja ya. Free float-nya masih belum mencapai ambang batas ini. Bang gimana cara move on? Pertanyaannya gimana tuh? Bang, Bang Kodok Kalem, pertanyaannya gimana nih? Ya, oke. NCKL kalau nggak NCKL udah take profit harusnya ya. Saya nggak jadi nikah Bang. Waduh, udah. Kalau kayak gitu berarti bukan jodoh kita. Clear ya. Udah. Ya, kapan ke Batam? Desember mungkin, Desember. Desember. Desember Bang Kodok Kalem ya. Kalau bukan jodoh kita sudah ya. Nikah adiknya ya. Iya, kok tahu ya?
Oh, ini saya tahu siapa ini. Terima kasih adekku. Ezra udah bobok ya? Udah dari tadi dah. Dari tadi Azran udah bobok dua-duanya. Bang, kita nggak belajar lagi kayak kayak kemarin. Apa yang mau Abang mau belajar apa lagi, Bang Insan? Abang mau belajar apa lagi? Kayaknya udah clear semua itu di YouTube. Itu aja ya. Apa mau dipelajari itu juga, guys, ya. Inet Bang, tolong tadi sampai mana, guys? Ini gara-gara adik itu adik saya, guys ya. Kalian follow, guys. Jangan lupa tuh, Bang Kodok Kalem tuh di-follow, itu adik saya tuh. Tahun ini profit berapa, Bang? Tahun ini profit berapa? Nggak banyak lah ya. Nggak banyak, alhamdulillah aja ya. Alhamdulillah tahunnya belum sampai habis tahunnya, guys. Baru sampai bulan Mei kemarin udah cukup lah ya. Udah cukup bisa beli beras ya kan. 1 ton. Bercanda. Udah bisa belilah. Udah bisa jajan, guys. Beli di Indomaret. Screening, Bang. Nanti screening terakhir aja. Belajar reisu, Bang. Belajar reisu. Reisu tuh kalau saya jangan dipelajari. Kalau udah dia reisu, selain saham bank ini ya, selain sektor bank, kalau dia reisu tinggalkan. Clear tuh, guys. Udah cukup tuh jawabannya tuh menjawab semua pertanyaan kalian tentang reisu ya. Kalau dia reisu bukan sektor bank. Catat ya, bukan sektor bank, tinggalkan. Dah, clear. Nah, berarti jelas ya kalau udah ya kejawab semua tuh kan? Nggak perlu belajar kan? Langsung nah, ini Bang reisu sahamnya, tengok sektornya. Kalau dia bukan saham bank, tinggalkan. Clear dah itu. Ya. Oke. Dah, itu terkait reisu ya. Bang, ajarin cara ngeliat fundamental yang bagus. Ini ya, ini ya. Abangnya perhatikan di sini ya. Itu ya. Nah, ini di screenshot ya, Abang screenshot. Nanti Abang pelajari itu di poin C ya. Nah, di poin nomor 3 analisa fundamental itu melihat market cap, free float dan juga indikator di valuasi ya, ada PE ratio, ada price to book value, ada price to cash flow dan juga ada EV to EBITDA yang biasa saya pakai ya. Saya hanya melihat itu aja ya. Kalau mau lebih detail lagi kalian belajar di membaca laporan keuangan ya gitu. Dulu explain pakai depan HP, iya, sekarang udah pakai laptop, Bang. Sekarang pakai laptop. Live ini semakin canggih sekarang, alhamdulillah kalau makin canggih ya. Oke. Ini sambil belajar fundamental tadi Bang Rido, Bang Rido, mana tadi sahamnya? Cepet kita ini Bang, ini udah mau jam 11 Bang, nanti 11 berarti 1 jam. Mana tadi sahamnya Bang? ASGR, Bang James Bond. Bentar guys, Bang Rido tuh sahamnya kita ini dulu guys. Partner saya tuh. Udah nanti kopinya, itu sahamnya dulu klik. Bro. ASGR udah di atas ini Bang ya, jangan lah ya. Ini ASGR kayaknya kemarin udah juga dibahas ya, lagi di atas ya. Oke, lagi di atas. Jadi udah upgrade pakai laptop. Iya, pakai laptop sekarang. Ya. Tinggal webcamnya aja nih belum sampai ya. Kemarin saya udah pesen tapi belum sampai nih. Saya beli apa kemarin ya? Opsbot Tiny to Light guys ya. Untuk webcamnya biar agak cakep lah ya. Karena muka saya burik pakai webcam laptop ini. Ya semoga aja minggu depan sampai barangnya. Murah aja guys ya. Beli yang murah-murah aja. Gak usah beli yang mahal-mahal kan. Ini ya tadi SGR udah ya Bang. Ini ASGR kalau kalian perhatikan udah di atas ya. Jangan sampai bagian cuci piring lagi saya bilang ya. Oke. Kalau fundamentalnya seperti apa Bang? Secara fundamental kalian perhatikan di sini, untuk fundamentalnya tadi abangnya nanya, "Bang, ajarin fundamental." Oke. Di sini perhatikan ya market cap-nya Bang ya. Market cap ini kecil 2,4 triliun ya, kalau lihat di rules nampak ya. Pelan-pelan ya kita ya. Nomor 1 tadi kan sudah ya, ini trading plan-nya. Untuk nomor 3 ya, analisa fundamental MC ya. Laptop burik yang penting amin. Analisa fundamental yang pertama market cap ya, saya sudah membagi 3 market cap itu. 1 sampai 10 itu small cap ya, jadi kalau kalian jumpa market cap-nya di bawah 10 triliun itu berarti dia small cap bagi saya. Ya, tergantung kalian kalau mau bagi berapa nanti ya. Di 10 sampai 50 triliun itu middle cap ya. Terus yang terakhir itu ada di 50 ke atas, itu namanya
big cap bagi saya, oke. Nah, ya untuk fundamental ya. Sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini ada lagi apa namanya free float. Nah, free float juga tadi sudah saya kulik sedikit di situ ya. Free floatnya seperti apa, Bang? Free floatnya tadi kalau free float itu ada batasan di saya ya. Kalau 50% ke atas saya hindari, ya 50% ke bawah masih saya pertimbangkan ya. 40% ke bawah ya masih aman, 30% ke bawah itu bagus ya. Apalagi di area 15 sampai 30 itu cukup menarik, cukup bagus ya. Oke, kayak gitu. Ya, cukup aman lah. Ya kalau di bawah itu gimana, Bang? Ya kalau di bawah itu rentan juga, rentan di apa namanya? Dimanipulasi, digoreng lah. Ya istilahnya gitu. Oke. Kayak itu untuk ASGR. Sekarang kita ke Bang Rido tadi ya. Ini kita cek nih, ini Bang Ridonya udah screening guys ya. Bang Rido udah screening MT apa tuh? MTMH. Perhatikan sama-sama guys ya, kita sambil pelan-pelan aja guys ya. Ini guys saham MTMH ya, perhatikan ya. Apakah menarik? Kita pelan-pelan ya. MTMH berada di sektor jasa dan peralatan kesehatan. Kita lihat dulu fundamentalnya supaya teman-teman nggak ini ya, karena ini screen dari Bang Rido nih ya. Oke, pertama yang ada PR di sini adalah market cap-nya masih di 1,9 triliun ya. Oke, itu yang pertama catat ya. Untuk P rasionya ada di 39, masih cukup gede menurut saya, masih cukup mahal. PBV-nya udah di atas 1 sebenarnya ini guys. Ini berarti di harga wajar. Harga sekarang 930 tuh di harga wajarnya. Oke, kita lihat price to cash flow-nya berapa di 8. EV to EBITDA juga aman ya, masih aman. Ini dua-duanya masih aman. Kayak hanya di free float dan market cap aja mungkin jadi perlu perhatian khusus ya. Untuk dividennya ada hanya sedikit ya 0,26%. Oke, sekarang kita lihat teknikalnya. Teknikalnya udah turun drastis ya 1 tahun ke belakang. Nih, kalau dari 1.400 berarti sekitar berapa nih? 50 ya, sekitar 40-an persen ya, hampir 40-an persen ya. Hampir 40% dia turun, oke? Dari all time high-nya, oke? Nah, kita lihat dulu order book-nya nanti baru kita cek harga wajar supaya kalian kalau mau entry pun tenang gitu. Tapi kalau saran saya ini udah mending kalian skip dulu gitu ya. Karena kita lihat dulu ada asingnya atau enggak. Pertama kita ke sini ya teman-teman. Foreign. Oke, untuk asingnya ada CC nih, ya ada CC, ya ini CC masuk hari ini baru masuk. Kita lihat 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang juga masih CC juga yang akum nih 71 ya foreign-nya ya, ingat foreign. Terus di 1 bulan ya masih foreign juga CC ya, tapi di sini AK-nya udah mulai distribusi ya, tapi ini kecil banget guys. Jadi asingnya jelas bukan fund ya, jelas bukan fund. Ya ini pasti retail ya. Ini jelas retailnya. Oke, domestiknya seperti apa Bang? Nah, domestiknya didominasi CC akumulasi ya. Berarti CC-nya asing pun akumulasi, domestiknya akumulasi. Oke, kayak gitu. Jadi ini PD udah pada cut loss kayaknya nih ya. Ini kayaknya kemungkinan cut loss ya. Ini pakai IPOT ya. Ini pakai IPOT mulai cut loss. Ini XL sama SC udah mulai masuk ya. Kemungkinan ada Bang Rido nih ya. Kalau kalian perhatikan ya ada Bang Rido harusnya. Anomali ya. Anomali guys ya. Ada anomali. Jadi kalau kalian tidak terlalu prefer setup-nya jangan masuk ya. Jangan masuk. Ini jelas ya. Ya, setup-nya jangan masuk ya. Nggak usah. Sekarang kita untuk meyakinkan kalian supaya nggak ragu-ragu apakah oke masuk di sini atau enggak Bang. Kita lihat ya. Kita hitung aja harga wajarnya. Bentar. Oke, kita hitung harga wajarnya sama apa tuh itu MTMH-nya agak lama karena saya akan biar teman-teman tuh tenang guys, jangan asal gerasa gerusu masuk nanti tahu-tahu kesangkut kan. Kesangkut udah kasihan sendiri kan. 740 ya supaya kalian nampak nih harga entry-nya di berapa yang enak. 23 analisis PBV-nya loading-nya 1,78. 1,78. Oke, kita hitung ya. Nah, di sini harga wajarnya guys ya. Sekarang harganya 930, oke. Harga wajar menurut PBVN berapa, Bang? 1.300 ya. Nah, terjadi 2 data yang sangat bertentangan guys ya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan, Bang, kalau kayak gini ya? Kalau saya prefer ke harga Pak Benjamin. Kenapa? Tadi karena PBV-nya udah lebih dari 1. Itu yang pertama. Makanya saya ketika lihat PBV lebih dari 1 berarti harga sekarang tuh harga wajarnya. Oke. Oke kayak gitu ya. Oke,
Oke. Nah, sekarang harga wajar menurut PVN itu malah di 1.300 ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi udah perlu dipertimbangkan tuh ya. Oke, hati-hati ya. Karena kalau saya lebih prefer ke harga sebelah sini ya, 6.19. Oke. Mulai dipantau-pantau. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Oke, sama apa lagi tadi? Bang, biasanya kabarnya pasokan tambangnya mau habis Bang tahun depan. Menarik nggak Bang untuk dividennya? Iya saya tahu ya, terkait isu tambangnya mau habis ya, tapi kan, ada lagi isu kalau misalnya dia mau buka, tambang barunya, apakah itu cukup menopangnya nanti nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Kita lihat aja ke depan Bang, ya. Kalau memang Abang, kuat dengan bisnis itu dia tahun depan memang closing itu, area tambangnya, mending ditinggalkan dulu cari yang lain aja, ya kayak gitu. Ya meskipun dividen yield-nya gede ya, oke, kayak gitu Bang. Main Bang, coba bagus nggak? Aduh, oke lanjut. Tadi, lupa. Bang Chan, apa maksudnya small cap, middle cap, dan big cap? Small cap itu kapitalisasi pasarnya, Kak. Ya, kalau small berarti kapitalisasi pasarnya kecil, ya. Kalau, middle cap itu dia di middle ya, area mid ya, di pertengahan lah ya. Oke, kayak gitu, Kak. Lanjut, tadi apa nih? Apa tadi tuh? Main. Main udah cuan, guys. Ini kan, kayak ini kita ya untuk main, Kak, ya. Siapa tadi? Gift ya. Ini masih ada potensi ya. Kalau kalian lihat tadi, kayak Ali apa semua posisinya sekarang mereka kayak itu memang lagi sideways panjang ya. Lagi sideways panjang, jadi butuh kesabaran sedikit kalau kalian memang mau swing ya. Tapi areanya area menarik untuk swing. Targetnya di berapa, Bang? Nah, kalau saya targetnya mungkin di 350-an guys ya. 350 ya. Mungkin 350 target saya. Oke. Area sini mungkin saya jadi target nih ya. Oke, ini area sini saya jadikan target. Oke, ini area sini ya. Oke, area target saya di sini ya. Oke, kayak gitu. Oke. Nah, untuk saat ini apakah menarik? Secara teknikal oke untuk swing. Tapi perhatikan apakah fundamentalnya sudah memenuhi syarat yang kalian pingin gitu kan. Di sini ada PR yang saya bilang tadi, ada PR market cap-nya masih sangat-sangat kecil ya, bahkan di bawah rules saya gitu. Nah, makanya saya nggak mau terlalu bahas saham ini gitu, karena nanti kalian turun nggak siap gitu kan. Kalau saya kan mau turun mau apa saya udah siap gitu ya. Bedanya itu ya. Jadi saya itu aja PR-nya. Oke. Lumayan ngeri sahammu Bang, bagi pemula kayak kami. Iya, kalau Bang Rido ya itu tadi kalau kalian lihat tuh sahamnya mengerikan guys ya. Oke. Jadi udah clear Kak ya, Kak Riko ya, kayak, small cap itu ya. Jadi kapital pasar tuh nilai seluruh, apa ya, seluruh sahamnya dia gitu ya, nilai seluruh saham dia yang beredar, ya kayak gitu. Ya yang beredar di publik itu nilainya tuh sekitar 1,9 triliun ya, segitulah dia, ya. Clear Bang, makasih Bang, ya sama-sama, oke. Kayak gitu itu yang disebut market kapitalisasi. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang middle, ya itu ya. Itu aja ya. Dan untuk tahu market cap itu ada rumusnya setahu saya Bang ya. Apa ya? Saya lupa guys, sebentar. Ada rumusnya tuh kalau nggak salah, eee, lembar saham yang beredar itu dikali sama harganya gitu ya. Nah itu akan melihat nanti seperti apa kapitalisasinya, oke. Harga saham saat ini tuh dikali sama lembar saham yang beredar, ya dikalikan. Misalnya saham yang beredar tuh 1 juta lembar, lembar ya, dikali sama harganya, harganya rupanya 50 perak ya segitulah, oke. Bang Rido big money-nya guys. BRMS Bang, oke. Cepin tadi udah Bang Cahsolo ya. Cepin kan tadi udah saya sampaikan bahwasanya di area yang menarik untuk di swing, tapi tetap aja lakukan analisa lagi. Cari area-area terbaik dan juga udah kita hitung harga wajarnya gitu ya. Market hijau penonton Bang Chan cuma 48, giliran merah mereka balik ke sini buat cari fundamental. Jangan gitu ya, nggak boleh kayak gitu Bang ya. Mungkin mereka
Gak apa-apa, kalau rame-rame juga nggak seru guys, chatnya banyak ketutup guys. Coba kayak waktu nontonnya sampai 800, 900, bahkan pernah 1.400 ya. Yang nonton kayak sebanyak itu, chatnya pun nggak kebaca guys ya. Kayak chatnya aja nggak kebaca. Ya. Kan kalau kayak gini kan kebaca semua nih enak. Saya tidak suka keramaian. Iya nggak usah, saya suka keramaian. Sikit-sikit aja ya. Malah enjoy sepi ya. Catat ingat pesan Bang Chan. Ya, makanya saya tuh males kalau market lagi hijau kayak gini ya. Lagi hijau nih. Mau live ya udah jago semua pasti guys ya. Nanti kalau merah baru apa namanya? Baru kita time-nya kita. Ini kan sekarang time-nya orang yang lagi hype ya. Biarkan time mereka euforia. Kita jualan aja. Kita jualan gitu kan. Kita jualan MTech-nya, jualan barang-barang udah kita cicil kemarin gitu. Nah, nanti barang kita udah habis, baru kita tunggu nih kapan crash gitu kan. Nah, oke, menunggu lagi, cari momentum lagi. Karena market kita cuma satu arah. Ya. Kalau kita pedagang ya tunggu ada orang yang jual murah baru kita beli guys. Nanti orang mau beli mahal kita jual ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti semuanya berpikiran sama kayak kita gimana? Nggak seru lagi dong marketnya. Harus ada lawannya kan. Harus ada yang mau beli di bawah, ada juga yang mau beli di atas. Ya, oke. Aku apes di Rans. Wah, udah jauh hari saya tinggalin. Saya bilang jangan. Saya aja nggak ikut IPO-nya loh ya. Ilmu sabar Bang Chan sangat mahal, tapi untung. Ya, oke. Kayak harga telur ya Bang. Kalau MBG libur murah, iya hajar kanan. Kalau pas harga naik ya telur yang kemarin kita jual-jual. Nanti pas libur semester beli lagi. Ya udah tahu kan jadwal dia ini kan, jadwal dia harga telur, harga daging tuh bakal turun di mana? Ya saat libur sekolah. Ya berarti Desember nanti baru kalian bisa ngakum lagi tuh telur. Ya akumlah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Di Januari, Februari ya kalian bisa TP gitu ya. MBG-nya kehabisan stok, kalian jual ke MBG aja udah cuan guys. Karena pembelinya udah jelas ada. Ya. Clear ya. Oke, ini tadi apa? BRMS ya. Untuk BRMS Bang, ini ada area resisten di sini 610 ya. Tapi kalau untuk potensi harus bisa nggak sih ke 800? Bentar guys, saya harus cek dulu guys. Potensi ke 800 harusnya agak berat ya. Kalau untuk ke 800 kayaknya agak berat nih ya. Area sini agak berat guys ya. Ini butuh 1 TW lagi lah. Ya 1 TW lagi kalau memang itu TW-nya bagus nih di Q3 ya. Karena kalau untuk ke 800 ini jelas harganya jelas di markup ya, di markup sama pengendali udah jelas itu ya. Itu yang pertama. Karena ini resisten ini aja nggak jebol, membentuk nih ya, nggak kuat nih kan. Kita lihat resisten 610 ini jebol atau enggak nanti ya. Hari ini tadi jebol nggak? Hari ini jebol ya, jebol 620 berarti jebol 610-nya. Ya kita lihat apakah resisten yang 670 ini akan jadi kuat nanti. Ya kita lihat aja Bang ya. Nah, cuman kalau saat ini saya kurang prefer dia bakal kuat sampai ke 700-nya agak berat ya. 700 tuh berat karena kita lihat aja dulu ya. Asingnya seperti apa pergerakannya, apakah masuk banyak hari ini. Hari ini asingnya di AK ya. Berarti BRMS nih masuk harusnya. Ya, masuk di screening ya. Oke. Terus itu sehari ini ya, kita lihat ininya ya. 1 bulan. 1 bulannya ZP ini yang ngakum ya. Oke. Ya, oke. Untuk yang banyak barangnya siapa sih ini? Bentar. Tanggal berapa nih? 8 Juni sampai 29 Juli. 8 Juni, 8 Juni, 8 Juni. 8 Juni, 8 Juni, bentar. 8 Juni sampai 29 Juli. Ini asingnya jualan guys ya. Kalau dilihat dari ini aslinya jualan, yaitu didominasi BB, ZP sama AK guys ya. Kalau kalian perhatikan ya, ini saya ambil tarik dari low terbawah itu di tanggal 8 Juni ini sampai tanggal segini itu yang melakukan masif penjualannya itu di AK, BB ya, BB, ZP, AK, BK. Ya itu mereka cukup masif, ada CC juga di sini ya, sampai AG malah nih guys ya, sampai 20M ya. Ini
dalam ini masih guys, kalau kalian ya makanya tadi bisa, tergantung yang ngambil CPYU soalnya, ya. Kecuali ini kalau barangnya udah habis, Kakak pindah lagi ke sini untuk ngambil dalam waktu dekat ya, sebulan sebulan ke depan lah ya, ngakum mereka ya mungkin bisa. Oke? Oke, kayak gitu. Tapi kalau menurut harga wajar lagi di harga wajar. BRMS ya, kalau BRMS ya, BRMS ini harganya berapa sih harga wajarnya? Saya buat cek dulu guys. Berapa guys BRMS? Kemarin catatan BRMS berapa bro? Ada yang nyatet nggak? Ya, kayak untuk BRMS kayak gitu bang ya. Saran saya bukan bang, aku bahas APLI, APLI. Saya kira BRMS udah cek belum guys? Nanti cek aja ya bang ya, cek ininya, cek coba buka kalkulator guys biar gampang guys. Kalau enggak buka-buka gini lagi nih, ya. Kayak udah over kemarin. Iya udah over, salah satunya kalau nggak salah over. Over value ya. Jadi ya jelas ya karena di sini jelas nampak over value-nya. Kenapa Bang? Kok bisa Abang yakin ada harganya over value? Di sini nampak Bro ya. Di sini pertama free flow-nya udah 51% ya, berarti jelas langsung skip ya. Oke. Terus divaluasi di sini ya, nampak sekali ya. Kalau kalian lihat di sininya ya, price to book value persennya sama current EPS-nya itu timpang banget ya, timpang banget ya. Jadi udah nampak ya. Over Bang, udah cek kan over ya. Over value guys. Over value ya. Nanti kalian tanya aja Benjamin 105, PBV 84. Nah, BRMS harga wajarnya itu di 105 ya. Dan PBVB-nya di 84. Berarti jelas guys, kalau kalian sekarang ini ya jangan dulu lah. Cara analisa potensi saham yang beggar Bang, belajar dulu sabar ya, belajar sabar dulu ya. Belajar sabar dulu. Yang tanyanya sama orang ini nih ya. Ini Bang Rido tuh, Bang Rido udah sering beggar dia ya. Kalau saya kan win rate beggarnya masih 100%. Kalau Bang Rido tuh udah 500% ya. Susah Bang ya. Analisa saham beggar itu pertimbangannya banyak. Ya, pertimbangannya banyak. Saat ini momen apa cocok Bang? Momen apa? Saat ini momennya itu hitungannya sideways ya. Inco ada gap apa bisa dijadikan support di gap terdekat Bang? Oke ya untuk BRMS sudah dulu ya, kita lanjut ya. Karena dia naikin ya, kalau dia naikin mah nggak usah ini ya. Aku anomali Bang, jangan diikutin gabut dikit mainin beat ya kan. Kalian jangan ikutin Bang Rido guys. Beliau itu udah ahli soalnya. Ini salah BKSL. Cobalah itu mau malah salah. Apa tadi tuh? Inco. Ntar ya. Oh, sesat. Ya, makanya kalian jangan ikutin guys. Karena kalau nggak kuat jangan ikutin beliau tuh. Inco ini ada support di sini ya, nih ya 46 ya. Saat ini sekarang di resisten ya. Berarti kalau kalian maksa masuk di sini, otomatis kalian beli di resisten. Jatuhnya beli di resisten. Ya, kalian beli di atas namanya, ya. Apakah menarik Bang saat ini? Nah, ini nampak ya kurang menarik jelas ya. Kurang menarik guys ya. Sangat kurang menarik ya. Ya. Oke, untuk Inco Vale saat ini kurang menarik ya. Apapun sentimennya jelas kurang menarik. Dari PI juga nampak di sini ya. Oke. Tapi untuk market cap masih aman ya karena dia ini termasuk big cap ya. Termasuk big cap. Oke, kayak gitu. Dia suka gambar, dia yang bikin ada gambar di chart itu, guys. Aduh. Raja, Bang. Waduh, udah mau jam 12 aja, guys. MTEL, bentar ya habisnya. Ini Bang Rido, sorry Bang Rido. Banyak kali orang nih kayak Bang Rido. Raja ini masih di atas, guys. Jangan dulu ya. Ini enggak ini bukan area yang swing, guys. Ini bukan area swing, udah jelas nih. Abang kalau ngambil di sini nampak nih ya. Ini resisten, Bang. Ya, ini resisten, ini resisten, ini resisten. Abang apakah mau ngambil resisten nih, ya. Ini resisten, area resisten nih, area resist ya. Kalau abang yang mau ngambil berarti abangnya salah satu orang yang bakal jadi biar orang lain aja. Jangan abang lah ya. Kalau abang nonton live saya jangan lah ya. Oke. Sekarang siapin cash aja, sabar nyerok lebih enak daripada sabar nyangkut. Setuju ya. Ini bisa disematkan nggak sih? Nggak bisa guys. Gimana caranya sematkan chatnya? Nggak bisa guys, saya pakai OBS. Oke ya, untuk Raja jangan dulu ya. Oke, santai aja ya, nggak usah buru-buru ya, jelas itu nggak usah dikejar ya. Cari yang lain aja, yang lain banyak. Saya belum masuk Bang. MTEL ini kayaknya kemarin udah kita bahas guys ya. Ini ya.
Aku ke kelamaan di Pewon nggak sabar. Upgrade saja lah ya udah. Kemarin upgrade-nya nggak mau di upgrade susah juga. Ini Mtel guys ya. Mtel ini kemarin kayaknya udah cek harga wajarnya guys. Bentar. Saya lupa guys. Soalnya live-nya dari kemarin rajin kali live. Oh ya Mtel jangan dulu ya. Ingat saya jangan dulu karena di sini PI ratio-nya agak mahal guys ya. Secara PI ratio agak mahal ya. Jadi jangan dulu karena ini pasti kalau harga wajarnya kemarin berapa guys MTEL lupa saya guys ya. Saya udah cek juga nih MTEL Bang Supriyadi. Nanti Abang cek aja pakai kalkulatornya ya. Ya kalau Abang udah pakai kalkulatornya cek aja ya pakai kalkulatornya tinggal masukkan nih ya. Book value per share ya sama EPS-nya ya. Kayak gitu. Oke. Eh eh Oke. Las Bang Inet. Inet. Ini las ya. Jangan las dulu lah. Itu BRMS Benjamin tuh BRMS guys 130 ya harga wajarnya. PBV bandnya 504. Jadi jelas ya BRMS tuh dua-duanya over value ya. Harga ini over value guys. Ya, baik perhitungan Pak Benjamin maupun perhitungan PBV band, dua-duanya ngatakan over value. Jadi harga sekarang tuh 600 itu jangan diambil lah. Udah jelas-jelas dikasih tahu over value masih juga diambil kan aneh ya. Biar aja orang lain. Inet udah jebol resisten nih ya. Targetnya bisa ke berapa Bang? Kemungkinan masih kuat ke 280 ya. 280 ya. BBRI kemungkinan salah ya, kemungkinan salah tuh ya. Gak mungkin karena saya udah pernah hitung. Gak ada yang salah masukin tuh abangnya, Bang Gonjang Ganjing. Salah input atau apa tuh kayaknya. Salah input, abangnya masukin apanya tuh? Book value per sale dulu baru EPS. Biar nggak ini. Oke, untuk ini masih ada potensi ke sini 280 ya. Kita lihat aja karena ini baru jebol resisten. Masih ada dua resisten lagi ada di sini 250 sama 280. Oke. Kayak gitu. Untuk case startnya ini fundamentalnya masih kurang guys ya. Ini masih kurang guys. Tapi udah mulai membaik ya karena saya pantau dia dari Desember secara fundamental udah mulai membaik ya. Tapi kan sabar dulu lah ya biar aja nanti kalau bisa tunggu PBV-nya di bawah 1 lah ya. Kalau sekarang jangan dulu lah, tahan dulu, tahan ya. Oke, kayak gitu ya untuk Inet ya. Tuh Inet harganya enak kalau dapat 100 kemarin tuh. Untuk cantik kali. Ya, tahan dulu ya. Tuh Inet. Mohon maaf, salah Bang. Ya nggak apa-apa, salah biasa itu. Oke, lanjut DSSA. Habis itu Bang Rido lagi tuh udah muncul tuh Mina Fok. Yang fundamentalnya oke lah Bang Rido. Jangan yang gorengan kasih orang nih. Nggak siap mereka. Mereka nggak siap. Screening aja, screening. Saya nggak screening hari ini, Mas. DSSA udah terbang ini ya. DSSA perhatikan. Internet lelet. Oke, perhatikan nih DSSA ya. Oke, lihat ya baik-baik ya. DSSA ini masih sideways lama ya. Sideways lama ini udah panjang kali ini akan jenuh kalian nungguinnya ya. Nah, nanti targetnya di berapa, Bang? Kemungkinan dia bakal nguji area 1200 guys ya. 1200 itu masih punya potensi. Kalau ini stabil nih ya nggak ada masalah ya. Ini kan keluar nih Q1, Q2-nya nanti kita lihat aja seperti apa ya. Tunggu. Nah, cuman di sini PI-nya aja yang jadi PR guys ya. PI rasio sama keuangannya, cash flow-nya itu cukup tertekan karena mungkin lagi ada utang yang besar ya. DSSN lagi ada utang gede ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu aja yang perlu kalian pantau ya untuk ininya. Tapi kalau sekarang itu apakah menarik Bang? Saran saya jangan dulu guys. Ini udah naik kurang lebih 100% guys ya. Hitungannya 100% guys. Udah naik 100% kan masa mau beli di udah yang udah naik 100% gitu mau beli barang orang yang udah ini jangan lah ya. Kasihan kalian nanti ya. Mending cari yang lain aja ya. Karena juga di sini juga secara asingnya gimana nih? Asing distribusi guys ya. Harganya di 800 naik tapi asingnya distribusi. Kalian perhatikan itu ya. Distribusi kan? Ya. Ini kuat sekali distribusinya di siapa? Di ZP guys ya. Lotnya sampai 2,8 juta ya. Jadi mending kalian tinggalin dulu ya kayak gitu. Mina Fok. Nah, nanti kita pelan-pelan guys. Nah, ini Bang Rido guys ya. Ini
boro saya nih. Mina area swing ya, Mina area swing ya, Mina area swing. Nah, ini area swing guys. Ini kalau kalau kalian ngikutin Bang Rido, dia tuh nyari spike volume ya. Ini kan sideway ya, ini sideway kan ya. Ini sideway dari sini, ini 8 Juni sampai sini ya kita lihat aja nanti siapa yang akum ya. Di fundamentalnya perhatikan dulu guys ya, fundamentalnya. Ini udah mulai positif Q1 Q2-nya. Nah, di sini yang jadi PR banyak guys. Tengok nih, PE-nya kemahalan ya. Price to book value udah 10. Jadi makanya saya bilang jangan ya. Kayak Bang Rido ya, tinggalin Bang ya. Kita skip ya, kita skip. Oke, checklist, fog, oke, skip guys. Walaupun area menarik tapi tidak ya itu nanti Mina lagi. Bentar, fog. Bentar ya, sabar. Secara teknikal ya kalian udah bisa lihat ya support resistennya ini areanya sideway lama ya. Kalau mau hitungnya di sini nanti hitung harga ya. Iya Bang Igoy, makanya hati-hati ya. Dia yang naikin sendiri tuh karena dia yang naikin sendiri. Nanti kalau kita tengok tuh ada anomali tuh ya. Nih. Ya skip ya, minus tuh PI-nya ya. Udah keluar Q2-nya masih minus ya. Jadi kita skip Bang ya. Oke, kita lihat di order book-nya udah jelas ini pasti Bang Rido di dalamnya ya. Karena kalau kita lihat ke sini nanti kalian akan nampak tuh ya. Ding, 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 ding. Ya. Kita lihat di sini nanti akan ada siapa asingnya ya. Tuh asingnya ada yang ngambil nih ya. Tapi nggak terlalu banyak ya 100 juta 1 bulan ke belakang. Kita lihat domestiknya siapa. Kalau nggak CC ya kan udah jelas guys XL guys ya. Ketemu lagi XL udah pasti Bang Rido itu di dalam tuh guys ya. 1,1 miliar ya. Paling nggak dia 300 jutanya dia nih ya. Oke, ini nampak nggak mungkin guys ada domestik itu XL ngambil gitu ya. Nggak. Areanya area swing ya, areanya area swing yang ngambil XL udah pasti itu Bang Rido. Ya udah ketebak guys ya. Udah pasti dia cek aja akunnya dia itu ya. Karena nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal mana ada XL ngambil sini. Harusnya kalau ada XL ada siapa? Ada PD, ada XC. Sekarang mereka mana? Nih nggak ada semua guys ya. Nuh di bawah sini kecil lagi ya. Ya. Jadi retailnya nggak ada nih ya. Nih PD di sini nih ya. Oke, nampak ya? Masa XL barengan sama MG ya. Nanti ini dari XL dia pindah ke CC nih ya. Hati-hati kalian ya. Oke, makanya kita skip. Apalagi itu, Bang? Sido. Oke, kita Sido checklist, Bang. Bang, ya udahlah kalau mau bagus emas DLTA UNTR. Enggak, kita bahas ini biar teman-teman juga belajar, Bang, ya. Kita biar teman-temannya belajar tuh saham-saham kayak gini tuh punya resiko yang seperti apa gitu. Ini Sido ya, perhatikan ya, udah di area support ya, udah di area support. Secara fundamental juga apakah sekarang lagi bagus-bagus? Secara fundamental masih kurang di PBV ya. Masih kurang di PBV. Kemarin kalau nggak salah harganya berapa? Di bawah 250 ya. Kalau kalian mau nunggu Sido bagus di 250 kalau nggak salah saya. Kemarin kita udah hitung harga wajarnya ya. Jadi biarkan dia PBV-nya sampai di bawah 1 dulu guys ya. Santai aja ya. Cuman kalau kalian yang suka dividen, sebenarnya ini menarik. Tapi saat ini ya tau lah orang kurang minum jamu guys ya, malas minum jamu. Mereka lebih suka ke fore guys ya. Suka ke cafe fore, ngopi, nongkrong gitu kan, main Mobile Legends di situ guys. Ya. Jadi nggak mungkin orang main Mobile Legends minumnya jamu, buyung upi gitu kan, nggak mungkin guys ya. Pasti mereka minumnya fore gitu kan, americano dan sebagainya gitu kan. Jadi jelas ya, bakal ketinggal Sido sama ini. Dan situ juga nggak ada ininya, kafenya. Ya bakal kalah ya. Tapi kalian tunggu aja ya. Ini jelas ini kalau kalian akum bagus ya. Karena ini ya koreksinya juga cukup dalam. Oke, kayak gitu. Terus lanjut NICL ya, lanjut NICL ya. NICL bentar guys. Ini kalau yang dari Bang Rido kan perhatikan guys ya. Nah, tuh Bang Rido tuh dapat kalian belajar tuh cara dia screening gimana guys. Kenapa? Dia itu di saat marketnya hijau aja dia masih ketemu saham-saham yang lagi di support ya. Lagi downtrend parah gitu ya. Nah, dia dapat yang kayak gini guys. Nah, itu ya saya tahu, tapi kalian kalau mau belajar belajar sama dia ya supaya dibagi-bagi gitu ilmunya, belajar sama dia gitu kan. Oke, belajar sama dia, DM, kok bisa dia ketemu kayak gitu? Ya tanyalah, itu pasti screening ya. Ya. Oke.
Sesekali goreng asing. Wah, ini mindsetnya bagus nih ya. Saya suka nih. Goreng asing ya, kita goreng asing ya, biar asing yang ngambil ya. Ide bagus. Ya, Bang Lot, Abang DM aja Bang Rido, tanya, "Bang, gimana screeningnya? Kok bisa langsung dapat di EMA?" Harusnya bukan di EMA tuh, EMA berapa tuh? Ya pokoknya lagi downtrend. Nah, tapi udah mau persiapan take apa? Apa namanya itu? Take off, take off ya. Cuma kita nggak tahu kapan ya. Ini NICL ya. Kalian tinggal cari aja kalau dia fundamentalnya bagus, ya kan. Nah, ini ya lihat fundamentalnya gimana. Fundamentalnya masih agak sedikit mahal ya. Tinggal pertimbangan kalian aja seperti apa. Kayak kemarin saya bilang, kalau kalian yang tidak pakai fundamental hanya lihat support kayak gini, ya silakan di akum ya. Oke, silakan di akum. Set way accumulation kan. Belum tentu ya, bisa jadi set way itu distribusi, kita nggak tahu ya. Tapi umumnya yang namanya sideway itu lebih lebih ke cenderung akum ya, apalagi dia di bawah ya. Cenderungnya kalau dia di bawah. Beda kalau sideway di atas gini kan. Nah, sideway di atas terus ya. Bisa jadi distribusi yang tidak masif gitu ya. Jadi distribusi pelan-pelan ya. Jadi nyangkutnya berasa di atas gitu. Kayak gitu ya. Untuk NCKL ya. Saya tidak lanjutkan ke order book karena ya tadi fundamentalnya udah kita lihat juga ya. Sisanya kalian tinggal hitung harga wajarnya di berapa, cari titik entry terbaiknya. Oke, gitu aja ya. Oke. Karena ini terkait psikologi trading ya. Kalau saya skip gitu kan. Tapi Bang Rido dia nggak akan marah kalau saya bilang gitu karena ini dia hanya minta pendapat saya. Habis itu apa lagi nih? ASCL. Bentar, kemarin sama Bang Rido ngarungin asing tapi asing berhasil ngarungin retail. Nah, itu guys, harus kayak gitu guys. ASCL. Kita ngarungin asing, Bang nggak ada ASCL, apa sih? ACSL. Nggak ada. ACSL Bang, Marido ketik ulang Bang. Yang udah tadi dihapus saja. ASCL. Betul, DGWG udah floating profit nih. Thanks Bang Rido. Ayo apa lupa? ASCL kah apa tadi? Harus chatnya tengok atas lagi nih. ASCL. ASCL nggak ada. Mana ASCL? ASCL. Nggak ada. Salah itu. Ya lanjut aja. Pak. Pak. Kalian catat aja. Pak bukannya udah kemarin Bang ya? Ini udah terbang ya. Jangan dulu guys, udah terbang guys. Mending kalian skip dulu ya. Udah nampak terbang. Kemarin ingat saya Pak ini Bang Rido udah tulis ya di sini ya. Tanggal berapa live-nya guys? Coba lihat lagi live di YouTube itu. Ya, ada tuh ya. Ini udah, sorry baru join. Ben Bear udah belum Bang? Belum. Ben Bear udah, ini jangan dulu lah ya. Gak berani saya ngasih statement apapun sama saham ini ya. Ngeri guys, ya. Ngeri. Daripada kalian dikarungin, mending di skip. Apalagi tuh? Main udah cuan ini. Main udah Bang Rido. Aku tutup lagi chatnya guys. Main udah guys, saya main udah cuan guys. Saya dapat di harga berapa main? 202 ya. Dua berapa? 214 ya. Dapat 214 apa lupa saya. Main di area-area sini kayaknya. 212 ya. 220 ya lupa saya guys. Ya. Punya area-area situ lah. 216 kayaknya guys. 216. Oh Bang Lot dapat 220 ya. Bagus lah ya. Tinggal nunggu aja. Oke, apa lagi tuh? Oh iya, ketutup aja chatnya guys. Jangan sabar dulu guys. Main MTDL. Adi. MTDL. Kalau bagus saya bilang bagus. Kalau ini enggak guys ya. MTDL.
MTDL ini area swing ya, areanya area swing ya. Kita lihat fundamental dulu guys, biar kalian nggak ini. Fundamentalnya oke ya, ini masih oke fundamentalnya. Pertama dia PBV-nya masih di area 1. Market cap memang kecil tapi free float-nya udah di 40% ya, ini ya oke. Secara teknikal ini cukup oke guys. Cuman ini butuh waktu agak lama kayaknya MTDL guys ya. Ini karena pergerakannya nggak terlalu, dia drop 3 bulannya aja cuma 12%. Berarti kalaupun naik ya paling kalian kuat 8% lah. Ya 5% aja guys ya. Karena terlalu itu ya. Kayak gitu ya untuk MTDL ya. Fundamental tadi udah kita cek juga ya, nggak ada yang terlalu PR berat ya. Makanya market cap aja kecil gitu aja. Oke. Habis ya? Apalagi sih? Adi. Oke, habisin sama Bang Ridho dulu guys. Habis itu kalian catat aja nih. Nanti cek harga wajarnya cek sendiri aja. Wih, salah. Adi. Ini Adi. Bentar. Adi ini area supportnya ada nih guys di 146. Ini 151. Bentar. Satu itu high jebol. Nah, ini nunggunya di sini guys ya. Kalau kalian kuat nunggu di sini aja dulu 146 ya, atau di bawah ini ya untuk entry-nya. Entry pertama dulu aja lah. Oke. Untuk aduh ini minus pula Q2-nya. Ya kan jadi. Tapi secara fundamental ini PE-nya jadi minus lah ya. PE-nya jadi minus karena nih ya. Ini cukup gede minusnya nih ya, apalagi di Q4 kemarin. Jadi jelas PE-nya jadi minus di TTM. Tapi kalau di annualize ya jadi mahal gitu karena ketutup gitu kan. Tapi secara price to book value 0,4 nih kecil ya. Nah, cuman banyak PRK di bawah-bawahnya. Kita lihat utangnya aja. Nah, kan di sini banyak PR guys, utangnya guys nih ya. Ini yang jadi masalah nih. Ya ini yang bikin perusahaan-perusahaan tuh berat guys ya. Mereka terkendala sama utang ya. Utang itu bikin mereka terbebani berat guys. Susah guys ya. Jadi mending kalian skip dulu ya. Oke, dia ada cash segini tapi utangnya tuh cukup gede gitu ya. 7 triliun guys ya. Kalaupun dia bayar ya ini tetap nggak lunas, masih ada utang, terganggu operasionalnya nanti ya. Jadi itu aja ya. Ya jelas makanya utangnya sampai di 2. Jadi jangan masuk dulu lah ya. Saran saya jangan masuk dulu biar dia membaik dulu lah ya. Masih ada PR-nya di situ soalnya. Oke, untuk Adi ya. Oke, habis ya. Habis harusnya. Iya, kalau Bang Chen ikut AK. Screening sekarang masih ikut AK, masih. Ya, masih. Ya, ini yang terakhir ya screening nih, screening. Kalian udah lama nggak lihat screening? Panin PNI ya, oke terakhir ya Panin. Habisin dulu barang orang nih. Panin nih kalian mau ngapain di sini? Nyari dividen aja di sini guys. Ada nggak? Nggak ada juga dividen guys. Fundamental oke, Panin ya. Fundamental oke ya. Ini market cap kecil tapi free float-nya juga sehat. Price to book value-nya di bawah 1 ya, jangan nanti dicek lagi guys. Gini. Maksudnya dicek harga wajarnya seperti apa. Utangnya nggak ada. Ini utang nggak ada pula. Utangnya kecil ya 0,8. Tapi udah mau dekat 1 sebenarnya. Cuman return on equity kecil betul nih. Asuransi malas nih guys. Ini asuransi malas guys. Daripada Panin mending PNLM. Aduh ya. Ini asuransi hidup segan mati nggak mau guys ya. Return on equity asuransi kayak gitu. Nggak ada yang pakai asuransinya ini guys ya. Ya. Ya tinggalin aja lah ya, walaupun areanya area swing udah kalian jauhin aja lah, udah itu udah jelas convictionnya. Oke itu aja, habis ya punya Bang Ridho habis. Oke terima kasih Bang Ridho, aduh capek juga guys, santai dulu guys, tuh napas dulu. Enak ya live nya tuh kayak gini aja guys, nggak perlu pusing-pusing gitu kan. Screening bang, screening apa, market hijau kayak gini. AK-nya masih ini malah kalau hijau gini XL nomor 1 guys.
Lanjut Bang, screening. Oke. Yang baru kita dari bawah dulu guys. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, ini run skip ya, run skip. Mana nih? Ini run ya, run skip beef apa dulu? Ntar saya lupa nih. Beef skip udah jelas. Nggak mungkin beli di pucuk ya. Orang gila itu beli di pucuk. Pak tadi udah ya. Pak. Wah, udah skip dulu guys. Tadi fundamentalnya kayaknya. Ya fundamentalnya ya. Skip. Demas sudah terbang. Demas ini buat yang cari dividen ya. Ya, Demas ini retailnya belum masuk tuh di beef, makanya nggak ketarik mereka ya. Diarahkan sekali baru masuk rame itu. Demas ini udah terbang guys. Nanti aja lah. Kalian mau nyari dividen di sini, nyari gain juga kecil. BBNI masuk nih ya, BBNI ada masuk AK ya, tapi areanya oke nggak sih? Bentar. Areanya udah kurang menarik sih. Ya tunggu suku bunga turun aja. Tunggu suku bunga turun baru nanti ambil. BBNI, BRI skip tadi ya. ADMR udah terbang guys. Kalian telat guys. Nah, masih ada potensi sih tapi nggak terlalu banyak guys. Sampai paling kuat 1.800 guys. Ya, oke. Ini screening saya skip dulu guys karena ini screeningnya nggak terlalu menarik. ADMR, PSAB udah terbang. XCL nih masih oke nih. Harusnya masih oke sih. Nah, SLTL nentu guys 2.300. Siapa yang ngambil kemarin nih? Wah, kalian rugi nggak ngambil guys ya. Udah cuan guys. SLTL udah cuan. Ya, yang ngambil kemarin udah cuan ya. Yang ngambil SL siapa ngambil? Barido ya. Barido ngambil ya, udah cuan ya. Udah cuan. Jangan sampai nanti kayak Cepin nggak mau ngambil, ujung-ujungnya udah cuan ya. Ya, oke. 38% ya. Oh iya guys, berapa nih? Oh 38. Oke lanjut. Beda bang kalau pakai uang dingin. Ya beda lah, jauh ya. Kalau pakai uang dingin jauh bedanya ya. Bang Rido udah hafal lah tuh. Oke lanjut mana nih? Tadi sampai di SCL, BSML skip ya, Saratoga skip. IATA nih rame banget guys. Apa ini retail di IATA ini? Oh IATA udah telat ya. Dah. Jangan guys, ini skip. Sama Oppo itu. Indosat masih terbebani di fundamental ya, jangan dulu ya. Fundamentalnya masih berat guys ya, mending kalian skip dulu. Nah, oke tuh Fibonacci ya, siapa yang mau ambil 1.900 guys? Enggak lah, 1.600, nawar lagi lah, nawar murah-murah lah, ngapain nawar mahal-mahal. JGLE, waduh ini. JGLE udah terbang ya, skip ya, nggak mungkin tuh udah 50. Ini kenapa AK sahamnya kocrok gini guys? PGO. Bentar. Udah terbang juga 30% udah ini. Ini 30% kayak 700 ke 1.000 ya 27 lah, 23%, 25%. Bukan asing itu. Ini udah jelas nih bukan asing nih. Kita ganti aja nih, udah jelas tuh. Udah Bang Rido udah bilang potong jalur loh. Nah, ini asingnya guys. Masih nih Yata tadi JG dari Pani ya, kan berarti bukan asing tadi. Jelas. AK Retail. Pani baru masuk, tapi apakah menarik? Pani ini udah turun. Pani area swing ya. Kalau kalian Pani area swing, ya tapi ini harganya mahal guys. Cuma fundamentalnya masih berat guys, jadi mending skip dulu aja lah ya. Nggak prefer saya ngasih kalian gitu. Pegas oke bang.
Ratu kemarin Raja tadi ya. Ratu udah skip aja dulu ya. Tunggu correction itu jelas tunggu correction tuh. Udah hafal kali lah polanya. Auto telat kalian ini bos. 1 Juli, wah 2.300 nggak ada ngambil. Sekarang auto udah kayak gini baru mau. Ntar nego 2 juta. Udah telat guys ya, ini udah hampir berapa nih? 13%. 16%. Auto, Koko skip, MDIA. MDIA kemarin udah kayaknya. Suspend guys. Udah. Ini kasihan, ini siapa nih asing yang happy birthday. Ini asingnya kasihan bener guys. 9,7 miliar guys. Oh mantap lah. Gak ada yang menarik guys screeningnya. Bener. Ini ESA guys, masih ada nih ESA ya. ESA pantau guys ya. ESA pantau walaupun udah agak tinggi, tapi kalian bisa pantau dulu ESA. Target 800 masih oke guys. Ya target 800 masih oke. Kita lihat fundamentalnya dulu. ESA. Fundamental masih oke. Aduh, free floatnya udah rame ini. Ini kebanyakan retail ini. Bentar. Retailnya kebanyakan bos. Wah, retailnya udah naik hampir 7.000 orang guys. Jangan. Skip. Ini nampak nih ya. Bulan Juni kemarin, bulan Juli belum keluar nih. Berapa nambahnya lagi? Ini aja nambah 7.000 orang guys. Getol banget orang masuk ke ESA. Apa nih carinya? Cari cuan abang. Apa lagi nih? Aduh, anak banyak kali nih. Ya kan, ini screening sendiri aja lah. Ya, nanti kan INTP udah terbang ya. Lumayan nih, saya dapat kemarin soalnya. INTP saya dapat kemarin guys. Ya, tapi akan nangis di pojokan. Ya, INTP udah terbang. Ini udah take profit ya. Jangan sampai kalian beli barang saya guys ya. Saya RTP-nya di sini nih ya. Oke, jangan sampai ya. Jangan diikutin, saya 5.500 udah mau jualan. Ya. Siap-siap. Oke, itu aja lah. Sisanya kan analisa sendiri aja guys nih. Banyak sih ya. Cukup banyak nih. Ramai. Tapi area-areanya tinggal tadi ESA ya. Kalbe Pharma udah terbang. Ini udah terbang guys. Udah 70 jelas ya. Nih tinggal nunggu retail masuk. Ya retail unyu masuk. Ya bakal ke 900. Ya. Oke. Kota ada tuh bang. Kota udah terbang bang. Kota udah terbang. Ya, LPKR. LPKR tadi udah cek belum? Saya malas screening guys. Saya lagi capek. Udah terlalu banyak. Apa nih? Ini sama apa guys? Malah lipo lagi. Kalau fundamentalnya sih saat ini hanya mungkin di cash flow aja nih ya. Cash flow aja kendalanya ya. Cash flow ini kemungkinan ada utang nggak? Utangnya nggak terlalu juga ya. Pertimbangkan baik-baik aja guys kalau yang ini guys. Soalnya lipo grup guys. Emang QQ2-nya oke gitu ya. Oke, semoga aja ini memang benar-benar mulai membaik gitu kan. Oke. Semoga benar-benar membaik perusahaannya, jadi bagus gitu kan. Soalnya di sini kenapa bisa abang bilang gitu? Karena ada trading limit guys. Karena ya kan. Nah, bisa dibeli dengan trading limit. Aneh saham selevel kayak gini dikasih trading limit gitu. Berarti si apa namanya? Stockbit tuh berarti punya prefer juga ke saham-saham ini karena kan nggak semua saham dikasih trading limit guys. Kalau sahamnya bapuk mah nggak akan dikasih sama dia. Bank STRA, aduh ngantuk kali mata saya. Bank Aladin Syariah saya nggak pakai nih barangnya. Wis ada aja, dapat aja orang tua ini. Ini pasti akumnya kecil. Fundamentalnya sih masih oke itu. PI-nya sih. PI-nya aja nih PR-nya. Coba kita lihat order book lah. Aduh.
Sabar saya lihat dulu dari tanggal berapa guys, biar enak. Tanggal berapa nih? 29 Mei. 29 Mei. Bentar. Nengok asingnya dulu. Ya, akum ya. Ini lagi akum ya. Pasti saya nggak beli guys karena sambang ya. Oke. Ini didominasi AP nih, ngambil ya AP. Gede banget nih ini sekuritas apa sih? Pacific Sekuritas Indonesia. Ini dominasi buy-nya nih yang punya barang jelas AP guys ya. Ini saya dari tanggal 29 nih, perhatikan ya, dari tanggal 29 berarti dari sini nih. Ya. Dari tanggal sini sampai tanggal sekarang itu si AP guys ya. Yang supir keretanya AP guys. Ya. Kalau AP nanti pindah ke kanan berarti dia udah mulai jualan ya, tapi kayaknya ini butuh waktu lama, nggak mungkin dia jualan masih kayak gini. Harga sekarang 274, sekarang 278 ya, baru olahraga nggak mungkin dia ya. Oke, masih ada potensi dia nih. Mungkin di 300 nih dia jualan atau di 330, 350 bisa jadi ya. Oke, kayak gitu ya. Untuk bank SDRA sumber daya alam. SDRA sama apa nih? SDRA udah ada spike nih. Ya udah ada spike volume harusnya nih. Ini harusnya udah ada spike volume naik ya. Ya kan ini nampak nih spike volumenya udah nampak. Itu tadi kan yang belum apa tadi? Bank kan belum ada spike volumenya kan? Spike-nya belum ada spike. Ya belum ada volume tiba-tiba naik gede gitu kan. Nah, nanti kalau udah ada nanti baru retail termasuk ya. Sabar aja. Kalau sekarang nggak kedetek sama retail tuh nggak kedetek yang kayak gini guys. Ini udah ada masuk nih. Fundamentalnya gimana? Fundamental oke sih. Ya ini fundamentalnya oke, free float-nya aja yang kalian perlu perhatikan ya, karena di 8% ya. Oke. Q2-nya, wah Q2-nya bagus guys. Ya. Ini cantik nih guys ya. Ini kalau aduh ini hitungnya telat. Nggak telat-telat banget lah ya. Nggak telat-telat kali lah. Ya ini masih bisa guys, tapi butuh waktu agak sabar dikit ya. Oke, catat tuh ya. SDRA. Kita lihat siapa yang ngakum nih. Bentar, 11 Juni. 11 Juni, 11 Juni, 11 Juni. Aduh, mata saya berat kali. 11 Juni tadi ya? Ya guys, akum guys, AK guys. AK di screening 1 bulan harusnya ada tuh. Ya, ini asingnya ambil semua guys. Ini asing di kiri guys ya. Nggak ada di kanan sama sekali nih. Berarti asingnya ngakum, kalau domestiknya XL coy. Ini anomali sekali udah nih, nampak sekali udah nih. Ambilnya pakai XL, nanti jualnya pasti pakai CC. CC-nya nggak ada tuh ya. Tengok nih, CC nggak ada kan? Ya kan? CC nggak ada kan? Nah, ini nanti jualnya pakai CC guys. Ya. Ini saya curiga jualnya pakai ini nih, ya. Ini ngambilnya pakai XL kan? Coba tengok ya. Area support yang ngambil XL itu kayak nggak masuk akal aja gitu. Udah cuan 10% ya, udah cuan 10%. Oh, ya udahlah, berarti take profit. Ya. Udah jelas ini nampak anomalinya ya, nggak mungkin itu. XL bisa sepintar ini tuh kayak nggak masuk akal. Nggak pintar, nanti lama-lama XL tuh pintar guys ya. Cuman kalau ada di saham-saham kayak gini tuh dia tiba-tiba jadi pintar itu agak aneh aja menurut saya. Ya, tidak mungkin Excel kan? Ya, jadi kayak gitu. Oke guys, teman-teman kira-kira itu ya. Saya nih udah berat mata saya guys ya. Ngantuk sebenarnya guys. Kan kayak kira-kira itu aja guys. Kalau kalian ada pertanyaan nanti aja tanya di DM aja. 2018 sepertinya mulai masuk kecil. Oke Bang Chan, Big Money menyamar jadi retail. Siap, makasih sama-sama ya. Oke ya. Duh, ini mata berat banget ya. Oke ya,
Nanti kalau ada yang nggak apa namanya, nggak kebaca chatnya sorry guys, karena ketutup tuh chatnya nggak tahu berapa banyak tuh ya. Oke, sorry banget kalau ada yang nggak ke-spill sahamnya, nanti ya mungkin di live berikutnya aja ya. Kayaknya yang nonton nggak usah banyak-banyak guys ya, sedikit-sedikit aja. Oke, sama-sama semuanya ya. Ya kita closing dulu guys ya, santai-santai sedikit ya. Jam berapa nih? 23.54, agak santai dulu guys, atur napas guys. Saya capek hari ini guys, soalnya baru tadi acara ini syukuran anak kedua kan, jadi ngantuk banget di mata saya. Rido Bats kah itu? Aduh, screening pun malas saya. Ini mana mau TP-TP aja. Enggak guys, gak mampu. Ngantuk, ngantuk Bang Dokter, ngantuk. Ngantuk berat. Saya nungguin webcam ini nggak sampai-sampai ini. Pakai webcam ini nggak kelihatan guys. Kurang 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 oke gitu. Jadi saya kemarin beli webcam gitu. Alhamdulillah ada cuan sedikit beli webcam gitu kan. Nanti kita perbagus lagi guys. Nanti mungkin layoutnya kalau kalian ada ini guys, misalnya layoutnya bang, bagusnya pakai ini bang gitu. Kasih tahu guys, DM aja bang layoutnya kayak gini enak bang. Nah, jadi kita coba-cobain ya. Jadi kita coba lagi yang lebih tampilannya lebih menarik gitu. Ini kayaknya udah bosan saya tampil kayak gini guys. Udah bosan, baru 2 minggu pakai apa layout kayak gini kan. Bats kayak ini bang. Kita TP yang tadi kita buy sore. Kalian beli apa kalian sekongkol kalian ya. Kalian belanja pakai Excel, kalian jualan pakai CC kalian ya. Jangan di ini tampilnya ISG kebakaran. Iya, nanti saya muncul lagi setelah ISG kebakaran aja ya. Kalau ISG kebakaran saya mungkin muncul, tapi kalau ISG hijau gini saya mungkin diam-diam aja lah. Biar orang lain guys, orang lain udah buka kelas tuh guys. Kalian jangan lupa guys masuk kelasnya tuh, udah banyak tuh, udah mulai ada lagi yang mulai apa? Grup-grup guys, grup stock pick. Kalian coba tengok, pasti udah mulai ramai kan? Ya kan udah mulai ramai kan? Bener nggak? ISG-nya 6.300 coy. Gak mungkin nggak buka grup, rugi lah. Lumayan guys, grup ya hitung-hitung 100.000 kali 1.000 orang yang masuk kan lumayan. Sampai menjelang crash aja, nanti kalau udah crash hilang lagi grupnya. Nanti hijau masuk lagi. Coba tengok udah rame kan, saya nengok-nengok udah banyak udah. Iya kalau grupnya aktif. Makanya Bang Rido yang buat grupnya, tapi harus aktif. Yang penting kan di saya nggak capek guys, ngurus grup itu sebenarnya capek guys, harus pakai admin. Siapa lagi tuh? Pakai admin terus ya harus dikelola lah, nggak bisa salah-salan sih. Ada juga tuh kulihat buka kelas terus adminnya nggak tanggung jawab, banyak ya. Nanti membernya masuk, ketuanya cuci piring. Kalian udah jago tahu aja kalian jago-jago kan ya. Ya rata-rata gitu sih, rata-rata gitu. Itu aja, cuman bukan menutup kemungkinan kalau pasti ada grup yang bagus teman-teman ya. Pasti ada grup yang bagus ya. Jadi jangan ya ada yang kasih ilmu bagus sebagainya pasti ya. Jadi jangan karena kalau menurut saya sih sah-sah saja ya. Ini saya closing jam 12 ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol santai aja kita. Sah-sah aja kalau orang misalnya mau buka grup, yang penting dia ngasih ilmunya benar ya, nggak nyesatin kalian gitu ya, belinya nggak dipucuk gitu. Aku ada beberapa masuk grup, baru ku tes aja gabut, dikit mainin beat. Ngerjain ngerjain dia. Aduh, biasa. Tapi kadang-kadang penasaran saya guys, kalau mau ngerjain grup-grup kayak gitu tuh cuman nggak tega aja sih, kasihan. Kasihan tuh bukan apanya, kasihan tuh tapi kalau nggak gitu nggak jadi pembelajaran sih. Pas merah sepi, pas merah sepi. Pas merah di sini ramai, Bang. Bang Mak, pas merah di sini ramai. Coba ya. Nanti kalau ISG Crash-nya pasti ramai. Kalau lagi hijau di sini sepi ya. Hijau di sini sepi, tapi kalau pas lagi merah, nah ramai nanti nih.
Gabutnya orang banyak duit enak ya, Bang? Iyalah. Kalian follow aja, ngekor aja. Kita nggak bisa, guys. Kan saya berkali-kali bilang, ya kayak login, Bang. Iya bentar lagi lah jam 12 lah, jam 12. Sampai jam 1 lah login. Enak sepi, Bang, HK. Iya, HK sendiri udah nge-up, Bos. Kayak kemarin tuh ya 200 juta aja udah habis. Bang Rido aja nggak mau pakai 200 juta. Ya. Kan lumayan itu dapat ban mobil lah ya. 40 ban mobil maksudnya. Iya kan? Abang yang HK-nya, saya ini aja ngikut aja. Nah, kayak gitu ya. Lumayan dapat kalau di HK kemarin kan dapat ban mobil. LPI nggak di HK-HK, Bang. Itu dibikin jenuh, itu penumpangnya masih banyak. Masa satu bus isinya ramai gitu. Oke guys, tepat jam 12 ya kita closing ya. Sampai ketemu lagi lah. Tengoklah, doain besok merah lah ya. Dan besok merah ini udah mau TP-TP soalnya. Itu dari kota Fred 93, ku tahan lama juga tuh sampai ada yang cut lah. Tutup beatnya aja biar mereka stres. Besok hijau lah besok. Males guys, adalah besok kita nggak usah live lah, tidur aja enak. Apa mau di screening kalau besoknya cantik-cantik aja. Wah, oke, saya izin guys. Barido, on. On, tunggu di lobby. On dulu. 2 match. Oke. Ya, sampai jumpa semua ya. Terima kasih yang udah live. On kan? On. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.